Shalom teman-teman yang ada di room. Selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Malam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu menanggapi kesaksian dari si Aristo Kolokolo dalam satu video yang sudah saya potong dan saya percepat supaya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kualitas Aristo saat dia sebagai seorang Kristen, dan apa yang membuat dia meninggalkan Kristen, dan kebenaran apa yang dia dapatkan setelah dia ada di dalam agamanya yang sekarang. Jadi kita akan terlebih dahulu untuk memutar videonya. Putar dulu ya, supaya ada landasan kita untuk menanggapi. Oke, mari kita saksikan. Nanti kalau ada yang bilang di-cut, akan kita cut ya. Oke, udah ini. Kalau saya sendiri ya, saya tidak pernah, saya jemaat biasa saja. Jemaat biasa yang simak ya, sekaligus buat catatan-catatan untuk ditanggapi nanti. Ya dibilang aktif, tidak terlalu aktif juga. Dibilang tidak aktif juga, sedang-sedang lah. Oke, di pertengahan aja. Iya, di tengah-tengah gitu. Jadi menjadi Kristen yang biasa ya. Biasa. Baik. Nah, tentu kan pasti ada alasan Bang Aristo hijrah kepada Islam nih, yang gitu ya. Yeah. Nah, mungkin tepatnya Bang Aristo akan diceritakan bagaimana bisa memeluk agama Islam. Oke, jadi gini ya. Setiap orang itu kan punya perjalanan hijrah atau cerita sendiri-sendiri. Baik. Nah, kalau saya secara pribadi, mungkin untuk dikatakan masuk Islam itu tidak mungkin. Ya. Tapi lebih tepat mungkin Islam yang masuk ke saya. Oh, Masya Allah. Kemudian gini ya. Kalau cerita flashback ke belakang, saya termasuk dalam tengah keluarga saya itu saya tipe anak yang nakal kira-kira gitu. Yang kerjanya mungkin ya hura-hura gitu ya, tidak jauh dari mabuk-mabukan, mungkin kira-kira seperti itu. Iya. Nah, kalau ditanya kenapa menjadi seorang muslim ya, mungkin saya pernah punya cerita tentang suara azan. Suara azan, saya singkat saja ceritanya. Waktu itu saya mendengar suara azan itu di tempat hiburan malam itu. Boleh dikatakan awal-awal saya dapat hidayah itu di tempat hiburan malam. Gitu. Aneh kan? Kok bisa ya? Iya. Orang malah dapat hiburan, ini dapat hidayah. Ya, gimana itu? Ya. Jadi begini, yang membuat saya bingung itu ketika saya berada di salah satu diskotik lagi ya di daerah saya. Ketika kita lagi sedang menikmati malam-malam hiburan malam, saya mendengar suara azan di situ. Malam-malam. Kejadian itu subuh. Dan itu yang mengganggu pikiran saya waktu itu. Waktu itu saya mendengar suara azan, tiba-tiba saya bingung gitu. Kok diskotik semewah ini ada suara azan masuk ke dalam diskotik? Di waktu itu saya dalam hati saya, ini diskotik macam apa? Gitu. Kok suara dari luar bisa masuk ke dalam diskotik? Gitu kan? Nah kemudian karena suara azan itu yang kemudian mengganggu saya. Tapi saat itu ketika saya saya melihat teman-teman itu mereka tetap aja asik menikmati, hanya saya sendiri saja mendengar suara itu. Nah, singkat cerita, setelah kita keluar dari situ, karena waktu itu kita pakai kendaraan mobil ya. Nah, setelah keluar, saya penasaran. Lalu saya ajak teman itu untuk sebelum kita pulang ke rumah, itu kelilingi dulu tuh diskotik itu. Terus teman-teman tanya, kenapa sih harus keliling aja? Saya tidak mungkin menceritakan apa yang saya dengar ini, karena kalau saya ceritakan kepada mereka, pasti mereka juga tidak percaya dengan cerita saya ini. Dan saya paksa. Jadi kenapa saya suruh keliling? Saat itu saya ingin tahu ada masjid tidak di dekat diskotik itu. Kalau dekat diskotik itu, mungkin saja suara itu masuk. Karena kan kita tahu sendiri kan, masjid itu kan pasti ada menara. Nah rasa-rasanya menurut saya yang membuat saya heran itu, saya keliling hampir beberapa kota di Indonesia, saya nggak pernah menemukan diskotik dekat sama masjid. Nah, yang menjadi aneh bagi saya, ketika keliling mungkin ada sekitar 3 kali, saya tidak menemukan masjid tersebut. Lalu itu yang mengganggu saya, dari mana suara itu? Gitu. Nah, itu yang mengganggu terus saya. Sebelum tidur, kadang apa saja saya ingat suara itu dari mana. Bahkan sampai sekarang juga, saya masih bingung dari mana suara itu. Nah, dari situ, kemudian saya berpikir dari mana suara itu. Dari situ juga. Dari dengar suara itu saya beberapa kali masih sempat masuk juga, masih datang ke tempat-tempat hiburan malam. Cuma ketika saya datang itu sudah tidak seperti biasanya. Jadi sudah punya ketakutan gitu. Jadi kalau saya datang itu saya berpikir ini kalau kan di dalam diskotik itu orang kan goyang semua tuh. Jadi kayaknya kalau saya masuk itu getar kayaknya itu hidungnya.
Jadi saya di situ berpikir kalau ini gedung runtuh, saya mati gimana? Terus saya berpikir sampai kapan saya hidup seperti ini terus? Kan gitu. Nah, kemudian suara azan itu mengganggu saya terus. Dari mana suara ini kan gitu. Nah, suara itu saya ingat azan subuh, as-shalatu khairum minan naum sampai selesai. Masya Allah. Nah, dari itu yang kemudian saya bertanya-tanya tentang Islam, tentang azan itu. Itu mungkin ya kalau sepenggal kisah sebelum saya hijrah menjadi seorang muslim. Baik. Yang tadi Bang Arif tanyakan itu apa aja tentang Islam itu? Jadi waktu itu dari situ saya sering banyak bertanya tentang Islam. Kan saya sudah berpikir tentang kematian. Berpikir tentang kematian. Nah, kemudian dari situ saya mulai membanding-bandingkan dua agama saya yang lama dengan agama Islam. Nah, saya waktu sekolah itu kan senang dengan pelajaran sejarah, dengan pelajaran sejarah. Dan yang saya tahu di agama saya yang lalu ya, tentang teori evolusi Darwin. Teori evolusi Darwin itu ada beberapa yang sependapat, yang mendukung dengan teori itu. Nah, kemudian saya pernah waktu itu saya tanya-tanya ke teman sampai ke pendeta. Saya tanya tentang kalau manusia ini keturunan kera purba. Dari keturunan kera purba Adam terus sampai ke Bunda Maria sampai ke Yesus. Artinya Yesus itu masih keturunan kera juga. Saya serius tanya waktu itu. Tapi pertanyaan saya itu direspon dengan marah. Jadi padahal saya serius bertanya, tapi setiap saya bertanya hal-hal yang ini saya selalu direspon dengan emosi. Pendeta atau penginjil. Nah, dari situ saya ini berpikir, saya nanya serius kok dijawabnya marah-marah. Nah, terus saya coba tanya-tanya tentang Islam. Nah, ternyata di Islam dijawab oleh para ustadz, manusia itu ditempatkan adalah makhluk yang paling mulia dari malaikat sekalipun. Secara manusiawi saya kagum dong dengan Islam, kan gitu. Saya berpikir saya nanya ke Islam, ke ustadz, jawabannya selalu puas. Tapi kalau saya tanya ke agama saya yang lama, selalu dijawab dengan marah-marah. Itu marah-marah karena mereka nggak bisa jawab apa gimana ya? Saat itu saya kurang tahu. Baik. Yang jelas itulah adanya. Nah, kemudian saya mulai mempelajari sosok Yesus. Kemudian mulai saya banding-bandingkan juga ke Islam. Ternyata di Islam itu saya dapat jawaban yang mengagetkan saat itu. Bahwa dijawab oleh, ya boleh dikatakan ustadz lah ya, bahwa orang Islam itu lebih memuliakan Yesus. Masya Allah. Bahkan lebih daripada itu, ada satu surat di dalam Al-Quran, ibunda Yesus diabadikan di dalam Al-Quran, yakni surah Maryam. Betul. Saya lebih terkesima lagi. Nah, dari situ saya tinggalkan dulu Islam, karena saya pikir ini sesuatu yang mengganggu. Saya pelajari kitab suci saya. Nah, ada satu ayat yang saya hafal sampai sekarang, mungkin sampai saya pas kubur kali ya. Itu yang satu ayat itu yang mendorong saya, tidak ada pilihan bagi saya untuk tidak masuk Islam. Saya ingat itu Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Baik. Ayatnya itu berbunyi gini, saya hafal ya. Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kalau dalam Kristen kan Allah, dalam Islam kan Allah. Sama saja sih sebenarnya itu. Nah, ini yang ayat ini dari satu penginjil, dari satu pendeta itu saya tanya terus. Saya tanya begini, tolong berikan jawaban saya tentang ayat ini. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, maka saya masuk Islam. Masya Allah. Jadi perhatikan ayatnya berbunyi, hanyalah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya di situ ada dua pertanyaan. Saya tanya gini, kalau Yesus itu, kalau di dalam Bible ini adalah firman Tuhan, dan Yesus sendiri yang mengatakan, pertanyaan, siapa Yesus, siapa Allah? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, kenapa Yesus tidak mengatakan untuk menyembah kepada dirinya, tapi menyuruh menyembah kepada Allah? Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan, karena dia menyuruh menyembah kepada Allah. Kenapa kita menyembah kepada Yesus? Lagi-lagi saya setiap bertanya ayat ini, saya selalu dapat jawaban yang kurang baik. Bahkan dijawab dengan amarah. Jadi saya berpikir sederhana, bahwa memang mungkin mereka tidak bisa menjawab, atau ayat ini memang benar, Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyembah Allah, bukan menyembah kepada dirinya. Gitu.
Nah, kemudian masih banyak lagi ayat-ayat lain yang mendukung bahwa memang Yesus itu bukan Tuhan. Gitu. Nah, terus ada beberapa kali juga saya tanya, mana di dalam Bible itu yang Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Nah, selalu diberikan itu Yohanes 1 firman telah menjadi manusia, firman telah menjadi manusia. Itu terus setiap dari satu orang ke satu orang firman telah menjadi manusia. Nah, saya berpikir waktu itu sederhana begini. Ayat ini kan bunyinya firman telah menjadi manusia. Saya kan manusia. Betul, saya kan manusia bukan? Manusia. Kalau manusia, Yesus manusia, saya manusia. Kalau begitu, kalau ayat ini dijadikan dalil untuk menjadikan Yesus adalah Tuhan, saya juga kan manusia. Tentunya saya juga bisa jadi Tuhan. Ayat itu kan bukan berbunyi firman telah menjadi Yesus. Kan gitu. Nah itu. Lebih daripada itu, ada beberapa juga yang saya tanya-tanya, ada yang bilang ayat ini bukan murni ucapan Yesus, ya kan? Ayat ini diadopsi bla bla dan lain sebagainya, kira-kira gitu kan? Nah, tapi sederhananya, nggak cocok di kepala saya ayat ini menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu kurang tepat, karena ayat ini firman telah menjadi manusia. Kecuali firman telah menjadi Tuhan dan Tuhan itu adalah Yesus, boleh. Jadi nggak bisa, karena tidak masuk akal menurut saya. Dari situ saya pindah belajar Islam. Masya Allah. Saya belajar Islam. Nah, di situ saya tanya, ya kan, Islam itu siapa Tuhan? Allah. Allah. Ya Muhammad itu siapa? Muhammad itu ya Nabi, gitu kan? Karena kan sebelumnya juga saya berpikir sama dengan teman-teman yang lain bahwa Islam itu agama bodoh. Kenapa bodoh? Karena orang Tuhannya dia nggak lihat, dia sembah. Kan gitu. Saya berpikir begitu tadinya. Tapi kesini-sini saya dapat jawaban itu juga. Ternyata di dalam Bible ada juga yang memang Yesus mengatakan memberi petunjuk atau mewartakan lah bahasa kita dulu bahwa memang Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes pasal 5 ayat 37. Kita tidak bisa mendengar suaranya dan kita juga tidak bisa mendengar atau tidak bisa melihat rupanya loh. Berarti diajarkan sama Yesus Tuhan itu memang tidak bisa kelihatan. Masya Allah. Kan gitu. Nah, karena saya pikir, berarti yang benar-benar menjalankan ajaran Yesus ya Islam. Nah, dari situ saya udah mulai pikir saya masuk Islam aja dah. Saya masuk Islam aja. Karena ya saya di agama saya yang lama juga tidak juga aktif-aktif sekali. Nah, terus sebelum saya memutuskan saya sadar, ya saya juga pernah nanya-nanya juga ke teman Islam. Ya, dia jawab begini, ya kamu kalau udah nggak yakin di agama kamu, untuk apa kamu di situ? Nah, saya bilang benar juga ya. Tapi saya masih Oke, teman-teman mungkin sudah mendengarkan beberapa poin yang disampaikan yang perlu untuk kita tanggapi pada sore hari ini. Siapa dulu yang pertama mau menanggapi? Aduh, kok diam 1000 bahasa? Halo? Siap, sebentar lagi saya. Oke, teman-teman dulu aku pun mau persiapan ini mau bikin materi menanggapinya. Jadi ada beberapa poin yang kulihat di sini. Yang pertama, Aristo ini waktu dia masih orang Kristen, dia ini tidak aktif. Jadi untuk itu perlu dikasih ayat firman Tuhan kepada dia ini. Dari mana? Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 3:16. Orang yang suam-suam kuku dimuntahkan Tuhan. Jadi karena kamu waktu Kristen suam-suam kuku, memang kamu tidak layak jadi murid Kristus. Makanya kau dilemparkanlah. Itu yang pertama. Tapi kasihan kamu bro, itu ya. Dari yang kedua, dari pernyataan dia tadi itu, dia katakan hidup nakal. Hidup dalam dunia hiburan malam, di tengah-tengah keluarga, itu ya. Jadi menurut saya memang dia ini tidak pernah menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Dan saya juga yakin bahwa dia ini tidak pernah mencari kebenaran Alkitab dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena dari beberapa pernyataan yang disampaikan di sini menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya tidak belajar. Cuma dia tidak sebutkan siapa nama pendeta itu. Seharusnya disebutkan supaya jangan ada udang di balik rempeyek ya. Saya coba kasih ayat ini, Wahyu 3:16 ini. Ya memang siapapun kalau suam-suam kuku dia sebagai seorang Kristen itu tidak bisa dipakai. Dikatakan ya, jangan engkau suam-suam kuku.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jelas. Jadi digambarkan bahwa orang yang suam-suam kuku itu seperti makanan yang diletehkan. Tidak ada lagi orang yang tertarik kepadanya, dan dia tidak berkenan, tidak layak untuk diteruskan lagi di situ. Baru dia katakan di sini, dia mendengar suara azan ketika dia ada di diskotik. Subuh. Suara azan subuh itu jam berapa tuh ya? Jam 3. Berarti jam 3-an. Berarti dia ini memang kerjanya di dunia malam. Dan si Aristo ini pernah telepon aku, memang kerjanya ini nakal dia katanya. Jadi dia memang hanya agamanya Kristen, tapi dia tidak pernah menjadi Kristen. Tapi ya cukup jujur dia ya. Jujur dia mengakui bahwa dia itu tidak seperti mualaf-mualaf yang lain. Ada yang mengatakan, aku anaknya pastor katanya. Mana ada pastor? Anaknya Romo katanya lagi. Mana ada Romo punya istri? Heran juga aku, Romo Katolik. Baru ada yang mengatakan, aku pimpinan sinode, aku ketua STT, aku begini, aku begini. Rupanya karena tidak dipakai satu orang Kristen, jadi kecewa karena kalah pamor, kalah aksi dan semuanya, akhirnya dia begitu. Di situ. Tapi juga dia katakan bahwa pendeta ditanya dia marah-marah. Setahu saya pendeta nggak akan marah-marah lah kalau ditanya Alkitab, pasti diajari. Di situ ya. Baru dikatakan dia tadi, dia tanya sama pendeta, manusia keturunan kera katanya. Sebenarnya kalau dia ini sungguh-sungguh belajar biologi, sebenarnya dia bisa jawab. Kenapa? Karena kromosom kera dengan kromosom manusia itu udah berbeda. Jadi tidak mungkin lagi. Tapi mungkin dia ini begitu ya, kita maklum ya. Baru kalau dia katakan di dalam Muslim, manusia makhluk paling mulia, ini nanti akan dibahas saudara kita nanti kawan-kawannya. Tetapi di dalam Alkitab sudah jelas itu ya. Di dalam Tuhan menciptakan menurut rupanya itu apa? Kejadian berapa? Kejadian pasal 2. Pasal 1 ayat 27. 1 ayat 26. Iya 26 ya. Justru di dalam Alkitab jelas dikatakan itu. Ini 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Menurut gambarnya, ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki otoritas kuasa, bahkan alam semesta ini dipercayakan kepada manusia untuk dikuasai, untuk dikendalikan oleh manusia. Itulah pada dasarnya manusia. Tapi Aristo, kalau kamu belajar di dalam keyakinanmu sekarang, bagaimana manusia diciptakan, disuruh malaikat dari langit ke bumi berapa kali, ditolak, akhirnya datang malaikat yang terakhir, diambil tanah dari berbagai jenis, kemudian dibentuk, setelah dibentuk baru dihembuskan napas hidupnya, mulai dari kepalanya, terus, kayak gitu. Cuma kamu sekarang ini kulihat udah bebal kamu kawan. Tapi kan dibahas, ini saya masih pendahuluan, nanti akan kita bahas. Baru dia buat lagi di sini tadi, Islam lebih memuliakan Yesus. Saya tidak tahu apa alasan-alasan orang Islam ini mengatakan bahwa mereka lebih memuliakan Yesus. Apakah mereka mengakui bahwa Yesus itu satu-satunya manusia yang benihnya dari Allah, dibuktikan bahwa dia lahir dari wanita perawan, dan dia adalah firman. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Aristo dan kawan-kawan yang seimannya itu mengakui bahwa Yesus itu tidak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa? Yang berikut, apakah kamu mengakui bahwa Yesus itu seorang guru teladan etika dan moral yang mengajarkan etika dan moral secara sempurna, termasuk tentang perkawinan, bahwa satu laki-laki satu wanita, dan menikah dengan orang yang dewasa, tidak boleh mengambil istri orang lain? Kamu mengertikah? Aristo, dengarkan ini baik-baik. Saya lagi ceramahi kamu supaya kamu bertobat. Masih ada kesempatan. Apakah kamu menerima pengajaran Yesus yang mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Apakah engkau menerima pengajaran Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku tidak akan mati, walaupun tidak akan mati selama-lamanya, tetapi dia akan hidup. Kenapa? Karena dibangkitkan, dihidupkan oleh Yesus. Kamu terima nggak itu, Aristo? Jadi di sini, Aristo, menurut saya kamu itu terlalu buru-buru
Tapi sekarang kamu sudah masuk di dalam lingkaran itu. Jadi susah kamu. Jadi nggak mungkin. Baru kamu mengakui nggak bahwa Yesus itu mati bangkit. Mati untuk menebus, bangkit untuk mengalahkan iblis. Dan dia akan masuk ke surga, menyediakan surga bagi manusia. Percaya nggak kamu? Percaya nggak kamu bahwa Yesus itu hakim yang adil di akhir zaman, yang memberikan upah bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mendapat mahkota kehidupan di dalam kerajaan surga. Tapi yang menolak itu akan dimasukkan ke neraka. Percaya nggak? Kau muliakan nggak? Jadi Aristo, menurut saya omongan-omonganmu itu menurut saya kurang berkelas. Itu yang pertama. Itu dulu dari kawan-kawan. Nanti saya lanjutkan nanti jadi kok aku semua. Siapa dulu? Ayo, silakan. 1 menit ya. Silakan. Tadi waktu bicara dia sedang berpikir Matius 4, lalu pembawa acaranya mengatakan ayat, dia kan lagi bingung tuh. Kemudian pembawa acaranya mengatakan ayat 10. Nah, berarti dia berbicara bukan sesuai kesaksian yang sesungguhnya, tetapi berdasarkan sebuah skenario. Kalau menurut saya ya. Kemudian dia hafal beberapa ayat di dalam Alkitab, tetapi kok dia nggak tahu waktu ada perkataan mengatakan manusia dari kera. Kalau dia ada hafal ayat seperti dia, seperti itu, otomatis dia tahu dong, harusnya secara logika, bahwa di dalam Alkitab itu mengajarkan penciptaan. Alkitab tidak mengajarkan manusia dari kera, evolusi. Jadi kalau menurut saya agak sedikit lucu ya pernyataannya dia itu. Oke, silakan. Ya, nambahin sedikit. Nanti nambahin sedikit si beliau Pak Pras tadi ya, bagus poinnya. Saya jadi ketularan mau jadi menganalisa gestur. Nah ini saya belajar nih kilat. Tadi saya ketemu malaikat, saya belajar. Nah ini, karena kan saya kerjanya suka menyendiri ya, jadi saya sering ketemu malaikat. Nah, jadi betul yang kata Pak Pras itu, Pak Erben, betul sekali. Jadi setelah saya terawang tadi ya, saya amati, saya sampai nggak berkedip loh, sampai sakit mata saya. Itu saya lihat memang gesturnya Aristo ini gestur orang berbohong. Ini bisa dilihat dari 7 hal nih, bahasa tubuh yang menandakan seseorang berbohong. Nah, salah satunya itu menggigit bibir. Nah tadi tuh Aristo sering menggigit bibir tuh. Itu kalau dilihat tuh lecet pas bibirnya. Atau mungkin karena belum sikat gigi, saya nggak tahu. Nah, terus dia sering merapikan penampilan. Nah, terus sikapnya itu terlalu diatur, diarahkan, lipat tangan begitu ya. Terus dia sering tuh menyentuh leher. Sering sekali dia menyentuh dagunya. Nah, yang ketiga ini menarik nih, dia memiringkan kepala. Emang saya lihat miringnya ke kanan nih, Pak Erben. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin malaikatnya, jinnya itu lagi bisikin dia di sebelah kanan. Bisa jadi gitu. Nah ini nih, berpegangan pada suatu benda. Memang jarang, tapi dia sering tuh terakhiran itu dia berpegangan bersender ke sebelah kiri. Itu jelas sekali, tidak bisa dibohongin itu. Nah, ini nih, kedua matanya terbuka lebar, berusaha untuk dia tuh yakin. Ini justru kelihatan berbohong ini. Nah ini nih yang paling seringnya menggigit bibir ya. Kalau bibirnya seksi nggak apa-apa. Nah ini ketika dia sedikit mulai naik tensinya, mulai overconfidence, dia mulai mendongakkan dagu. Nah, lihat ke atas. Harusnya tadi kameramennya tuh lihat apakah ada cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Tidak. Jadi memang dari 7 ini sudah kelihatan ya, memang ini bohong ya. Jadi dari saya itu dulu itu tuh. Saya kasihkan kepretan pertama, nanti ada kepretan kedua. Makasih Pak Erben. Lanjut. Apa satu lagi tuh gelisah duduknya. Oh ya, gelisah ya. Itu bisa karena ambeien sih, saya juga punya ambeien sih. Makasih. Oke, mungkin silakan ditanggapi lagi yang lain. Halo. Oke, saya yang mana tadi ya? Kita bisa buktikan nggak ayat-ayat bahwa di dalam Quran beda Maria dengan apa? Dengan Maria di dalam Al-Quran dengan Maria Ibu Yesus. Kita buktikan itu ya. Sebentar. Ya, saya mau bicara ya. Silakan Pak Bagus. Oke.
Nah, kulihat dan aku dengar tadi, katanya tuh ada yang apa? Salah satunya tuh karena Aristo dengar suara azan ya. Gitu ya, kalau saya tidak salah ya. Iya. Dia terinspirasi dengan dengan dia mendengar suara azan. Nah, di rumah saya ini ya ada 2 masjid gitu loh. Ya. 2 masjid. Tapi tidak pernah saya terpengaruh dengan suara azan. Itu. Saya dengar ya setiap ada apa namanya? Renungan ya, apapun itu ya. Itu. Lalu waktu saya kecil juga teman-teman saya juga banyak yang dari muslim seberang. Itu. Saya kerja juga itu 99% dulu saya kerja tuh teman-teman saya dari muslim semua. Tapi saya tidak terpengaruh. Gitu. Dan tidak berniat untuk saya pindah agama. Gitu. Kenapa? Nah, kan gitu. Ya karena memang saya belajar iman saya sebagai orang Kristen gitu. Ya apa sih Kristen itu? Siapa tuh Yesus? Itu kan gitu. Bagaimana prinsip hidup sebagai orang Kristen? Itu. Jadi saya berusaha untuk memperdalam dan mengenal dengan benar iman saya. Itu. Makanya saya tidak mau berpaling dari iman saya sebagai orang Kristen. Itu. Saya pernah bicara sama soal teman. Saya bilang ini, sekalipun pistol ada di ujung kepala saya dan siap untuk mengeluarkan peluru, ya. Dan ketika ada 2 pilihan, kamu pilih mana? Kalau kamu mengingkari imanmu, kamu hidup. Tapi kalau kamu kalau kamu masih tetap pada imanmu, kamu mati. Saya lebih milih mati. Saya tidak akan mau menggantikan iman saya dengan kehidupan di dunia ini. Nah itu, seperti itu. Ya, mengapa saya bisa seperti itu? Ya, karena saya mengenal gitu. Saya tahu betul itu bagaimana. Apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi saya. Nah, itu. Jadi saya lihat memang Aristo ini tidak memahami, ya, tidak mengenal dengan benar siapa itu Bapa, siapa itu Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, siapa itu Roh Kudus, ya. Itu. Dan juga ya memang tanggung-tanggung seperti kata Lea tadi, ya di Wahyu tadi, som-som buku, tidak panas, tidak dingin. Makanya saya seringkali kalau saya khotbah juga di jemaat, saya bilang, kalau Anda jadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang som-som kuku. Gitu. Jangan jadi orang Kristen yang tanggung-tanggung. Tuhan tidak mau tuh. Tuhan tidak suka jadi orang Kristen yang tanggung-tanggung. Gitu. Kalau memang Anda sudah memutuskan menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Amur Yesus, tekuni gitu. Pelajari, perdalam, pahami dengan benar. Gitu. Jangan hanya Kristen KTP. Gitu. Kalau kita memahami dengan benar, dengan betul, apa itu Kristen, siapa itu Yesus, saya yakin gitu. Mau angin topan badai apapun, seperti yang saya contohkan tadi, ya, sekalipun kita diperhadapkan dengan hidup dan mati, kita tidak akan pernah mengingkari iman kita hanya untuk memperoleh kehidupan di dunia ini. Yesus bilang, barang siapa sayang nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawa. Di mana ya Pak Epen itu ayat itu? Ya, di Matius ya. Ya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kan gitu. Jelas. Dan kita lihat gitu loh. Contoh nyata para rasul. Gitu. Mereka mati martir. Hanya untuk apa? Mempertahankan iman mereka, memberitakan Injil. Gitu loh. Mereka bukan main-main itu. Mempertaruhkan nyawa gitu loh. Hanya untuk memberitakan Injil. Mengabarkan kabar baik. Supaya setiap orang beroleh keselamatan. Dengan kabar baik itu. Menerima Yesus sebagai Tuhan selamat. Nyawa taruhannya gitu. Hanya untuk memberitakan Injil gitu. Nah kita lihat bagaimana.
Apakah kekristenan pudar? Tidak. Apakah kekristenan mati? Tidak. Gitu. Justru ketika mereka mati martir demi memberitakan Injil, ya, memberitakan kebenaran, ya, menyelamatkan orang dari kematian kekal, kekristenan sampai sekarang adalah agama terbesar nomor 1 di dunia. Nah itu, ya saya. Terima kasih teman-teman. Silakan. Oke, silakan teman-teman yang mau bicara. Aku mau kasih satu ayat boleh? Oh, silakan. Coba buka Yeremia 2. Tampilkan di touch screen ya. Kalau boleh, brother. Ini adalah Bani Kedar ya. Tapi coba perhatikan bahwa siapa yang disembah Bani Kedar, apakah sama dengan yang disembah oleh bangsa Israel, yaitu Hashem. Seringkali sekelompok ini menganggap bahwa dialah keturunan Bani Kedar. Ya. Itu maka lintaslah pantai-pantai Kitim, ini perintah Hashem ya. Dan lihatlah dan utuslah orang ke Kedar dan pahamilah baik-baik. Dan lihatlah apakah pernah ada yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukar ilah-ilahnya meskipun mereka bukan Elohim? Artinya di situ bahwa apa atau siapa atau apa yang disembah oleh Bani Kedar berbeda dengan yang disembah oleh bangsa Israel. Mungkin bisa dipahami dengan kalimat itu? Oke. Ya, bisa. Oke, bisa. Jadi Allah yang disembah Bani Kedar itu kan lebih kepada orang Arab itu ya. Jadi orang Arab, Allahnya beda dengan orang Ibrani. Ya, itu kan Ismail sebenarnya. Jadi sebenarnya dulu Ismail itu menyembah Hashem. Terus karena keturunannya pastinya bergaul dan berbebas, akhirnya mereka kembali kepada penyembahan. Jadi itu sebabnya Kedar atau Bani Kedar itu berbeda dengan yang disembah oleh Hashem. Itu sebabnya kalau kelompok ini mengaku bahwa, saya tidak sebutkan orang ya, tidak sebutkan orang, tapi mungkin kalian sudah mengerti yang dimaksud. Jadi kelompok ini mengaku dari keturunan Bani Kedar, maka sudah pasti yang disembah oleh Bani Kedar berbeda dengan Israel. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jika sudah terpilih ya, untuk apa toh sakit hati gitu. Seperti bangsa Israel cuek saja. Ketika ada yang menghujat, cuek saja dia sudah bangsa terpilih, begitu kan? Ketika komunitas atau bangsa yang sudah mengenal Hashem, yang berbagai, karena di dalam Mizmor atau Tehillim itu mengatakan berbagilah orang yang Elohimnya adalah Hashem. Jadi kalau sudah menyembah Hashem, walaupun orang luar menghina ataupun orang luar mengatakan begini begitu, untuk apa sakit hati, gitu kan? Dialah Hashem yang bekerja. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, tetap jaga kerukunan. Gitu, Ratu. Jadi kalau sudah mau jawab, masih Pak ya, silakan Pak. Ya, jadi poinnya adalah, bentar ya Kak, Pade masih ngobrol bentar. Jadi bahwa kalau kita beranggapan, jadi kalau ketika yang disembah sudah berbeda, maka keturunan terusannya ke bawahnya pun akan berbeda. Tadi ada yang mengungkapkan apakah sama Maryam dengan Miriam atau Maria, sudah pasti berbeda. Karena kan silsilahnya sudah berbeda. Gitu. Oke, silakan dilanjut. Ya. Sebelum saya mau jawab si Juki PM Abbas yang di channel saya. Dia ngechat di live chat channel saya ya. Juki PM Abbas official. Membaca konteks apa nih? Orteks ya, apa itu orteks sih? Kitab Yunani aja nggak bisa sok paham betul tentang Yesus, ngaco. Cuma siapa bilang dari semua orang Kristen di dunia, khususnya di Indonesia, nggak ada yang bisa baca kitab Yunani atau konteks kitab Yunani, gitu loh. Ya, apa kau bisa, gitu loh.
Ya, saya tantang kau gitu. Bisa kau baca konteks kitab Yunani, Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu. Ya, itu. Kami bersyukur loh. Kami punya teks asli. Itu. Perjanjian Lama itu ya ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani Koine. Saya tanya, saya beberapa kali bertanya sama teman-temanmu, gitu loh. Ya, mana teks asli ya ketika Baginda memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya atau siapa Zaid ya untuk menuliskan Quran itu menjadi sebuah kitab. Tunjukkan sama saya gitu loh. Juma. Itu. Mana? Kalau memang ada teks aslinya. Suruh naik aja, Pak. Iya. Itu. Lalu dikatakan kita pengikut Paulus. Saya baca ya. Kitab Roma. Apakah Paulus itu bukan pengikut Yesus? Ya. Apakah Paulus itu tidak mengajarkan tentang Yesus? Oke. Bisa buka Roma 1. Tunggu saya ini dulu ya. Saya taruh dulu ini biar cuma nih ikut diskusi, naik gitu loh. Kalau Anda berani untuk berdiskusi. Saya bacakan ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Ya, hamba. Ngerti enggak kau Zuma? Hamba dari siapa dia? Kristus Yesus. Ya, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya. Dalam kisah para rasul 9 jelas bagaimana kisah pertobatan Saulus menjadi Paulus. Ya. Banyak saksinya. Jadi ketika Paulus mendengarkan suara dari Tuhan Yesus, ada saksi mendengar. Bukan Paulus doang. Gitu. Kalau hanya Paulus doang yang mendengar, bisa saja mungkin kita akan mengatakan itu hoax. Bohong itu. Tapi ini teman-teman Paulus ada di situ. Mendengar suara itu. Tuh. Yang kedua, ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya. Dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Siapa itu Injil itu? Yesus. Kabar baik itu, kabar keselamatan itu. Oke. Yang telah dijanjikannya. Dijanjikan oleh Bapa. Makanya dalam perjanjian lama itu sudah dinubuatkan tentang kedatangan Mesias. Ya, ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. 4 dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia ini ya pengakuan Paulus bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Siapa itu? Yesus Kristus. Siapa itu Yesus itu? Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Supaya apa? Supaya mereka percaya dan taat kepada siapa? Kepada nama Paulus? Bukan. Kepada nama Yesus Kristus. Tuhan kita. Tuh. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik siapa? Paulus. Bukan. Siapa? Yesus Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu cuma saya ajari kamu. Ya. Jadi, Paulus pun, yang Paulus kabarkan adalah Yesus, bukan dirinya. Ngawur kau cuma. Jadi kami itu bukan pengikut Paulus. Makanya nama Kristen apa? Gitu loh. Kristen itu kan pengikut Kristus. Ya, itu. Jadi belajar lagi. Cuma, ya belajar lagi gitu loh. Berapa kali diskusi tidak pernah kau menjawab pertanyaanku. Ya, silakan teman-teman. Oke. Sebelum Bro Eri saya mau sampaikan sedikit nih Bro ya. Tentang Maria. Ini teman-teman tidak rapi seperti biasa ya. Tapi saya mau katakan bahwa Maria dengan Maryam itu dua tokoh yang berbeda. Dikatakan Maria di dalam Alkitab itu adalah keturunan Daud. Dan Yusuf juga keturunan Daud.
Di dalam Matius silsilah dari Yusuf, di dalam Lukas silsilah dari Maria. Sedangkan Maryam yang di dalam Quran itu adalah keturunan Lewi. Ya, baru jaraknya antara Maryam binti Imran dengan Maria di dalam Alkitab itu 1500 tahun lebih, 1500 tahunan. 1000 tahun lebih loh ya. Jadi bagaimana kalian mengatakan ini Aristo? Kau belajar sungguh-sungguh. Jangan kau belajar di diskotik. Lihat ini ya, pertama. Baru dia adalah kerabat Elizabeth, istri dari Imam Zakaria, anggota golongan Imam Abiyah. Jadi ini, sementara di sini, Maryam adalah, ini, ayah Maryam adalah Imran. Ini nggak nyambung ini. Dan ini dia berikan dalam surat. Artinya, Ali Imran, keluarga Imran. Baru Maryam itu bertempat di Nazaret. Sedangkan ini, Maryam ini peristiwanya ini ada di Mesir. Ini masih di Mesir karena ini zaman Musa. Kamu Aristo mana aja kamu? Kok kamu nggak mau belajar? Di situ ya. Saya belum rapikan karena buru-buru ya. Jadi kelahiran Maryam itu disebut di dalam Quran ayahnya Imran dan ibunya Hana. Sedangkan di dalam Alkitab Hana ini bukan Imran. Hana itu istri apa? Suaminya siapa itu? Yang Imam Zakaria. Di situ. Baru suatu hari Hana melihat burung makan bersama anaknya, melihat itu membuat Hana ingin anaknya untuk duduk di mana. Ini, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazarku ini. Dariku sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui." Ali Imran 3. Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang lahir, laki-laki bersama perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Perhatikan di sini ya. Jadi ini sudah berbeda sekali. Ini jaraknya 1000 tahun lebih, 1500-an. Dengan Maria. Kalau dengan Quran, ya beda lagi nanti. Jadi mudah-mudahan Aristo masih ada kesempatan. Baru dikatakan ini Maryam ini, dikatakan lihat ya, menerima dengan penerimaan yang baik. Dikatakan maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaan kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan." Kisah ini nggak ada kisah di dalam kitab kita ini. Jadi ini kisah-kisah yang ya bagaimana lah ya. Ini perhatikan, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi diakui bahwa Isa itu anak yang suci. Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai lagi padahal tidak pernah ada orang yang menyentuhku dan aku bukanlah seorang pezina." Dia Jibril berkata demikian, Tuhanmu berfirman. Terus ya Tari 6:22, ini apa ini? Maryam putri Imran. Ini dikatakan masa Imran lagi suku Lewi yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Gak ada kata ciptaan di dalam naskah aslinya. Membenarkan kalimat-kalimat Tuhan dan seterusnya. Jadi sudah berbeda sekali ya bahwa Maryam dengan Maria itu dua tokoh yang berbeda dan beda zaman. Di situ ya. Jadi dua tokoh yang berbeda orangnya, berbeda zamannya. Jadi jangan kau bilang bahwa kau itu ini mengatakan bahwa Islam itu sangat memuliakan Maryam. Silakanlah Maryam, tapi bukan Maria ya. Itu aja. Silakan Bro Edo lanjut. Boleh saya lanjutkan dikit, brother? Oh ya, silakan. Raisen dulu Pak supaya berunut. Silakan Bro Edo. Sudah bisa? Ya, bisa sedikit. Nanti Pak Pujangga ya. Oke. Iya, jadi tadi setelah saya jadi pengamat gestur ya, dan saya yakin akurat,
karena saya belajar dengan malaikat tadi sore sebentar, saya selanjutnya menjadi pengamat mengenai kemu'alafannya Aristo, khusus untuk Aristo ya. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada kamu, bro. Jadi, kok jadi mu'alaf itu sepertinya gampang ya? Nah, setiap non-muslim yang simpati kepada Islam dan siap-siap menjadi mu'alaf, itu biasanya akan mendapat sambutan yang luar biasa hangat. Nah, itu terbukti itu, heboh, diviralkan gitu ya. Ya meskipun kadang ada juga yang ya terindikasi acting gitu. Nah khususnya yang mengaku imam dan ustadz nih. Nah, yang memang dipercaya membina calon mu'alaf tersebut sampai bikin namanya mu'alaf center. Astaga, mantap. Nah, tapi entah kenapa sambutannya biasanya tambah meriah bila mana si calonnya adalah orang Kristen. Bahkan tidak peduli bahwa calon itu belum mencapai umur dewasa untuk memutuskan pemilihan agama bagi dirinya. Banyak juga mencasar orang anak muda. Nggak tahu tadi Aristo sudah agak tua ya. Nah, tapi nggak tahu nih. Ya Aristo emang tua ya lah Erben ya, saya pikir ya. Tua lah tuh. Tapi mukanya tua banget. Nah, boros dia boros. Nah gitu, jadi memang agak jadi nggak muda. Nah ini memang orang Kristen mengaku, entah kekristenannya di mana harus dibuktikan. Nah ini sudah pertanyaan nih, kok gampang ya Aristo? Nah masihlah tentang mu'alaf itu kok gampang. Nah, menurut saya itu ada indikasi yang penting kepadanya itu telah ditanyakan apakah ada pihak yang memaksa untuk dia masuk Islam? Mungkin gitu. Oh enggak, tidak. Kayak tadi kan seolah tuh lihat cicak di dinding. Dengar azan gitu, dia mu'alaf. Nah, bahkan dari yang biasanya gitu ya, pihak yang mu'alaf center itu akan menanyakan, saya tidak ingin kamu menjadi muslim kecuali kamu benar-benar yakin dengan agama Islam. Maka jawablah di hadapan para saksi, apakah ada pihak-pihak tertentu yang memaksa Anda untuk memeluk agama Islam? Tidak. Saya mendengar azan misterius. Ya, yang seperti yang lagi heboh. Ya, itu hanya menurut saya ya itu gimmick-gimmick lah untuk menceritakan sesuatu, belum tentu realnya seperti itu. Tapi masih tetap pada satu pertanyaan, kok kayaknya gampang ya. Nah, memang kalau kita lihat kan memang menjadi Islam itu gampang, bener nggak? Gampang loh, dengan ditandai mengucap 2 kalimat syahadat, ya kan? Mengaku Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulnya kan gitu, dan itu sah. Bahkan pernah ada diskusi dengan sejumlah Muslim, dengan asal mengucapkan itu sudah selamat, pasti dapat surga. Loh, gampang ya. Lalu bagaimana dengan yang di atas tadi? Bener kan dia? Nah, kok saya khawatir jangan-jangan menjebak gitu. Aristo ini terjebak jangan-jangan. Kok mudah gitu loh. Ya kan ya? Nah, tadi kan sepertinya Aristo tidak ada paksaan gitu ya. Dia mendengar suara azan, entah berapa kali tuh suara azan gitu dia dengar. Nah, tetapi kita juga sering mendengar lah orang-orang yang dianggap kafir ya dalam sejarahnya sering juga pilih masuk agama atau pilih golok. Nah, ada juga seperti itu. Ada juga dengan intimidasi dan teror. Ada juga harus kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah, jadi sebenarnya fakta-fakta itu, apalagi dengan yang model kebohongan Aristo tadi, itu sebenarnya udah menurut saya ya, itu sudah menunjukkan gitu, bahkan udah membantah retorika gitu bahwa kalau ingin menjadi muslim itu harus benar-benar yakin dengan agama yang dipeluknya, harus tahu hakikat Islam. Setelah itu baru dia mengucapkan kalimat syahadat. Oh, benar seperti itu? Silahkan dijelaskan. Kami tadi mengamati gestur Aristo sebenarnya tidak seperti itu. Nah, masih ini ya tentang jangan-jangan terjebak nih Aristo. Karena coba kalau kita mau jujur gitu ya, kalau untuk sekelas Aristo coba ditanya, apa sih arti Islam? Oh ya, Islam itu damai, rahmatan lil alamin. Oh benar artinya itu.
Bukankah arti sebenarnya itu tunduk, submission, ya, menyerah, surrender, takluk, subjugation. Menyerah dan takluk dalam makna menyerah segala kebebasan di bawah perintah-perintah. Loh, kalau seperti itu, berarti bisa diartikan eksplisit dong, Anda ini menjadi hamba atau budak. Ini pertanyaannya. Saya menggunakan intonasi tanda tanya. Jadi, bagaimana kalau kamu itu hanya hidup di bawah perbudakan, padahal di dalam kekristenan menawarkannya lebih bagus. Di Galatia 1, Anda telah dimerdekakan, Galatia 5 ayat 1, Anda telah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Karena dalam hukum Taurat mengandung kutuk, Ulangan 27. Ya, di bagian ayat yang terakhir 26. Dan dikembalikan kepada hukum kasih karunia. Ini luar biasa, mengembalikan kepada hukum yang mula-mula yang dijanjikan kepada Abraham, yaitu iman dan kasih karunia. Bukan lagi berbasis melakukan perintah. Jadi kalau kamu ditawari tentang hal seperti itu, mana yang lebih realistis? Kamu diselamatkan karena perintah dan kamu menjadi budak, atau kamu diselamatkan karena kasih seorang bapak kepada anak dan kamu menjadi anak? Mikir. Silakan Airben. Oke, silakan Bro Bujangga. Oke, terima kasih brother. Saya lebih baik menguatkan teman-teman yang di dalam saja. Kira itu urusan mereka. Saya cuma mau tanya begini sama teman-teman yang di sini. Murid sama guru besar mana, brother? Besar apanya sekarang? Besar badan? Kalau muridnya pintar bisa lebih besar muridnya. Kedudukannya lebih besar mana? Oh, pasti guru. Ya kan, di dalam kitab Matius ya, Matius 10, seorang murid tidaklah melebihi gurunya. Pernahkah brothers atau brethren semua di sini pernah mendengar sebuah ayat yang mengatakan begini? Jika kamu ragu, tanyakanlah kepada mereka yang membaca kitab sebelumnya. Artinya apa? Pernah dengar itu? Ya, pernah dengar. Pernah baca, bukan hanya dengar. Pernah baca, pernah tanyakan, pernah didebatkan. Ya, bagus. Saya tidak mau kutip ayatnya, saya hanya menyebutkan itu aja. Jadi mungkin terima kasih kalau sudah dengar. Jadi poinnya begini yang saya mau dapat. Jadi kitab sebelum, orang-orang yang membaca kitab sebelumnya itu adalah guru bagi mereka, bagi kitab setelahnya. Gitu ya, paham ya? Ya kan, kalau kamu ragu, tanyakanlah dengan mereka yang membaca kitab sebelumnya. Bukan disuruh bertanya kepada ahli kitab atau ahli Torah, tapi hanya kepada membaca sekelas jemaat biasa, jemaat awam. Itu poinnya. Jadi artinya, biarlah brethren semua di sini atau brothers semua di sini menjadi guru yang bijak, mengajar mereka dengan santun, dengan supaya mereka mengerti semua. Urusan mereka iman itu urusan Sang Pencipta, urusan Hasim. Itu saja. Jadi gini Pak, yang harus dicatat itu bukan masalah area itu, tetapi ketika terjadi hal-hal yang sifatnya framing, kemudian sudah offside gitu ya, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada fungsi kontrol, kita wajib merespon. Jadi Betul. Jadi yang Bapak sampaikan tadi nasihatnya bagus, benar. Yang Bapak sampaikan nasihatnya bagus, tentu kita tidak bermasalah dengan orangnya, tetapi konten yang dihasilkan itu, inilah yang kita sekarang sedang coba respon. Jadi kita perlu membuat semacam distraction positif supaya tidak dianggap dunia kekristenan ini tidak memiliki sikap dan pemikiran. Makanya kami dengan pertanyaan, antitesis untuk mereka. Jadi saya pikir harus dibawa ke ke posisi itu supaya tidak sesimpel yang tadi disampaikan bahwa ya itu adalah itu kami tahu Pak, karena si Aristo ini tidak menunjukkan validitas menjadi seorang mualaf. Pada kenyataannya, pada ruang-ruang debat, dia tetap mengata-ngatai kami ini sebagai begoders Islam Kristen.
Dan ingat ya, di dalam doktrin mereka ada prinsip takiyah, menyembunyikan sesuatu, menutupi sesuatu untuk berlindung. Nah ini kan kita juga perlu respon juga. Jadi itulah gunanya ruang apologetika. Kita masuk ke dinamika itu bukan untuk menyerang pribadi, tetapi lebih kepada memberikan antitesis yang kritis gitu Pak. Ya kalau mau sopan-sopan, mau yang ini ya kita sopan tetap, kita juga punya kemampuan untuk menjelaskan itu gitu loh. Terima kasih. Ya, saya mengerti. Dan artinya saya tidak Udah Pak, enggak usah lagi, enggak usah. Kita harus menjawab Pak. Kita sopan kok, kita enggak pernah menghujat. Kita semua berbasis data. Udah cukup. Ya artinya jadi guru pembimbing. Cukup. Jadi Aristo, supaya kamu menjadi cerdas, ini sebenarnya yang harus kamu pelajari. Jangan kau bahas-bahas Alkitab lagi. Bahwa wahyu itu diturunkan kepada baginda itu di kisaran tahun ini. Dan itu ada 7 ahruf. Sekarang kau tanya, kau cari di mana sekarang itu, yang 7 ahruf itu. Baru kemudian itu dituliskan di kisaran tahun ini. Ada Zain bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, dan semuanya. Abu Bakar di sini, Utsman. Di sini ada juga peristiwa, ada Musab yang dibakar. Mengapa dibakar? Itu kamu jelaskan ke kita. Daripada kamu mau bahas Alkitab kamu nggak mampu. Ini aja kau bahas. Di mana ini sekarang gitu ya? Ya. Jadi di mana ini sekarang Musab yang ada ini? Ini kamu jelaskan sama kita. Mengapa dibakar? Kekristenan nggak pernah bakar Musab. Kekristenan nggak pernah bakar manuskrip. Bahkan manuskrip yang sesat pun itu disimpan kekristenan. Kekristenan mengamankan itu semuanya. Kenapa? Itu menjadi bukti sejarah. Tapi di sini kenapa? Baru sekarang kalau berbicara hadisnya ditulis sekitar 250 sampai 300 tahun. Bagaimana korelasi hadis dengan di sini? Orang jaraknya 200-an tahun. Baru Sirah Nabawi ini lagi lebih jauh lagi. Ini tahun 500, 800-an. Berarti jaraknya sama juga. Berapa nih? 833 Masehi, berarti sekitar 300 tahun juga. Baru yang perlu kamu jelaskan ke kita juga Aristo di sini ya, kanonisasi yang terbaru dari Quran yang digunakan oleh dunia secara internasional itu ada tahun 1924 dan ini sudah diakui oleh Profesor Munim Siri. Sekarang pertanyaannya, apa kaitan kanon yang 1924 ini dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi yang 7 huruf ini? Ini harus dipahami. Baru apa kaitan ini dengan yang ada di sini? Baru sekarang ini pun kalau berbicara sekarang Quran bro, ada 30-an versinya. 37 atau 31. Jadi menurut saya ini yang kamu pelajari bro Aristo supaya kamu menjadi cerdas sebagai seorang muslim. Sehingga kamu bisa menjelaskan kepada kita. Baru di dalam hadis ini pun ada lagi yang palsu. Ya, palsu. Ada yang setengah. Ada yang boleh. Ini kau jelaskan ke kita mengapa demikian. Siapa ini? Kok bisa sampai 200 tahun jaraknya dari kehidupan baginda baru ada tulisan itu. Kalau Alkitab itu jaraknya kisaran 30 tahun aja. Sampai 50 tahun dari Yesus. Ini paling lama, 30 sampai 50 tahun itu paling lama ini. Dan semua manuskrip tua masih ada. Tapi kalau ini, gimana sekarang? Menurut saya ini yang kamu pelajari Aristo, kamu belajar dari dokter-dokter teologi Islam atau mungkin dari kiai atau dari manapun. Kamu jangan berpolemik. Ini kamu jawab saja. Kalau berbicara tadi, Yesus itu firman, kamu nggak mengerti arti firman. Firman ini artinya, logos ini, firman itu artinya logos ya. Logos itu artinya bisa ilmu, ini bisa pikiran, ini bisa hikmat, bisa pengetahuan. Pikiran Allah ya kekal. Aristo kamu bilang, firman menjadi manusia. Nanti ya, aku cek nanti, Yohanes pasal 1, yang dimaksud manusia di situ Yesus. Bukan semua manusia. Kamu nggak baca, makanya kalau kamu baca itu baca utuh. Kamu jadi orang kok belajar menghafal saja. Menghafal itu adalah aktivitas berpikir yang rendah. Jadi menurut saya
Aristo perlu apa ini? Perlu belajar sungguh-sungguh supaya kamu mengerti. Itu menurut saya dulu. Jadi Yesus itu logos ini kekal di dalam diri Allah. Dan ini yang diutus Allah menjadi manusia, nanti kasih jelaskan. Dan kamu juga nggak bisa bedakan ini logos dengan lego. Lego itu berfirman, kata kerja. Logos itu kata benda. Kalau Alkitab itu regape, tulisan. Rema, sesuatu yang sudah mengubah. Ini barangkali harus kamu pahami, nanti saya jelaskan ulang ya. Baru ini, kamu tidak tahu beda Tuhan dengan Allah. Perhatikan ini ya. Ini Allah. Untuk konteks spiritual saya jelaskan. Allah itu panggilan kepada Sang Pencipta. Sedangkan Tuhan itu gelar kepenguasaan. Bisa dipakai kepada Allah, bisa kepada Yesus, kepada orang mulia. Itu penggunaan kata Tuhan. Yesus Tuhan karena memang dia mulia. Yesus Tuhan artinya di sini penguasa ini. Penguasa, pemilik, bisa juga junjungan. Itu. Jadi, Aristo, kamu kurang banyak belajar dari apologet Kristen. Kamu kerjanya apa sih? Di situ. Jadi, di dalam Matius pasal 4 ayat 10 nanti akan saya jelaskan ya. Kita jelaskan nanti. Saya jelaskan ulang. Karena Bro Edo sudah rahasia sebentar ya. Oke. Jadi, ini juga mau saya sampaikan. Kamu bilang tadi Allah dengan Allah itu sama. Saya mau sampaikan sama kau, Aristo. Ini ada beberapa hal yang harus kamu renungkan. Bahwa Allah Israel, Allahnya orang Kristen, bukan Allah SYT. Apa alasan saya? Ini saya tunjukkan beberapa pertimbangan. Jangan kau katakan bahwa Allah di dalam Alkitab sama dengan di dalam Quran. Kenapa? Yang pertama, Allah kekal memiliki firman dan roh. Apakah Allahmu, Aristo, memiliki firman dan roh di dalam dirinya? Setahu saya, banyak saudara-saudara yang seiman dengan kamu mengatakan bahwa firman itu ciptaan, ada juga. Atau firman itu ada di sisi Allah. Ya kalau ada di sisi Allah berarti ada dua. Ditanya, kekal enggak firman? Kekal. Berarti kalau Allah kekal, firman kekal, dua yang kekal. Gimana sih? Di situ Allah yang Esa. Kalau di Quranmu dikatakan Allah yang Tauhid. Tauhid itu dengan Esa ada perbedaan juga. Karena Tauhid itu artinya menyekutukan, yang banyak dijadikan satu. Tapi ya itulah. Baru Allah yang di dalam Alkitab, Kristen dan Yahudi, itu adalah Allah yang dipanggil Bapa. Coba Aristo, kamu pernah nggak temukan kata Bapa dipanggil kepada Allah di dalam Quran? Setahu saya, selama saya belajar, nggak pernah. Dan orang Muslim pun banyak udah mengatakan itu nggak pernah. Yang berikut saya tunjukkan sama Aristo supaya ini menjadi perlindungan buatmu kawan. Allah di dalam Alkitab, Yahudi dan Kristen, Allah yang dikenal sebagai YHWH. Ada nggak kata YHWH di dalam kitabmu? Nggak ada. Sampai gigimu rontok dan tumbuh lagi, gak akan bisa, gak kau temukan itu bro. Baru Allah yang dipanggil itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada nggak di Quran itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Gak pernah itu. Tapi ya itulah kau bro. Mungkin kamu turlah karatan, susah dibilangi. Yang berikut Allah yang menampakkan diri kepada Israel. Saya tanya samamu, pernah nggak Allah di dalam keyakinanmu yang sekarang ini menampakkan diri kepada baginda? Atau kepada seorang manusia di antara yang di sejak zaman baginda? Menurut saya nggak pernah. Jadi Allah yang menampakkan diri kepada Israel adalah Allah orang Kristen, Allah yang benar, Allah yang kami agungkan, dan itu tertulis dalam Alkitab. Kalau kamu bagaimana? Kamu jawab sendiri aja dalam hati Aristo. Supaya kamu jangan jadi kolok-kolok. Baru Sema Israel dikatakan Adonai Elohim, Adonai Echad. Sama kalian beda. Kalau sahadatnya kalian itu ada nama baginda. Di dalam Israel itu semanya atau pengakuan imannya nggak ada kata nabi di situ. Jadi beda. Jadi nggak usah disama-samakan. Berbeda ya berbeda, tapi nggak usah dibentur-benturkan. Apalagi kita ribut gara-gara itu. Cukup diketahui, dipikirkan, direnungkan. Tapi apa menjadi keputusan kalian? Terserah kalian. Tidak ada pemaksaan dalam hal keyakinan ini. Semua orang bebas untuk menentukan keyakinannya. Itu harus. Yang berikut saya katakan gini lagi ya. Kitab sucinya adalah kitab PL dan orang Kristen PL dan TB. Kalau kau katakan Allah dengan Allah sama, mengapa kitab suci orang Yahudi dan kitab suci orang Kristen nggak kau jadikan satu aja, kau jilid jadi satu? Kalau kami mengklaim bahwa Allah PL dan TB itu satu, maka kami jadikan satu.
Sama. Kalian berani nggak? Coba bikin dulu. Aristo, kamu jadi orang cerdas. Sudah lama aku ajari kau, tapi TK terus kau. Baru pusat ibadah mereka itu kalau orang Yahudi itu di tabernakel. Di tabernakel itu ada halaman, pelataran, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Di rumah ibadahmu ada nggak kayak gitu? Nggak ada, Risto. Jadi nggak usah sama-samakan lah. Baru berpengharapan dan berpusat kepada Mesias. Ya, berpengharapan dan berpusat kepada Mesias sebagai sang raja dan penyelamat. Berpengharapan nggak kalian sama Mesias? Mesias aja kalian nggak tahu yang diusap. Apa itu? Jalan-jalan kaki rata, turun di genteng. Apa itu, bro itu? Mesias itu apa? Keliling atau tabut keliling. Iya, tukang urut. Jalan kaki rata kakinya, saking banyak jalan. Ya itulah itu. Jadi Aristo, saya minta kamu belajar cerdas. Khususnya dari pertanyaanku tadi, ini harus kau jawab ini, supaya kau katakan manusia cerdas. Ini dulu kau pelajari, baru kau ajarkan. Kalau kau sudah ketemu ini, kau datang ke room CIA, FIC, atau kau undang kita, kau ajari lah ini. Ya, coba kau ajari dulu ini ke kita. Bagaimana ini sekarang ini? Di mana ini data-data ini? Inilah yang kau pelajari. Jangan kau asik hanya mau bahas asal kita lah, ini gini lah. Ini aja kau bahas di dalam channelmu itu, supaya saudara-saudara muslim menjadi cerdas. Dan kau pun menjadi debater ulung, bukan debater peluk-peluk, debater takkia. Ayo ini. Ini kau jawab lah ini semua. Aku pun sampai hari ini ku tanya-tanya ini. Dan ini juga sekalian menjelaskan, aku hanya bertanya. Karena aku nggak tahu kenapa bisa begini. Oke? Saya pikir itu aja dulu. Selamat. Lanjutkan siapa yang resen? Oke, sebelum dilanjutkan oleh Brother Maliki Amalak yang memang sudah semangat 45, saya mau share 2 slide saja untuk memanaskan suasana. Kepada gurunda Zulkifli M. Abbas, sebuah undangan untuk Anda. Gurunda sayang, yuk ngezoom, yuk berani, link ada di share di live chat, masuk. Kita ada sesi ruqyah setelah ini, oke? Jadi ini slide terakhir dari saya ya, sebelum saya menyimak Brother Maliki Amalak dan kawan-kawan memberikan pemanas santapan rohani ya malam ini. Hosya. Jadi tadi saya sudah mempertanyakan banyak hal. Mudah ya jadi Islam itu mudah kan? Kalau sulit, coba jelaskan seberapa sulit. Nah saya jadi ingat nih teman-teman. Ini kemudian belakang rumah saya sungai ya, ada alat penangkap ikan nih, penjebak ikan namanya bubu ya dari bambu. Nah kalau ikan sudah masuk nggak bisa keluar. Pertanyaannya, bagaimana nasib seorang mualaf Islam misalnya tiba-tiba tidak menemukan yang sesuai diimaninya? Nah, bisa nggak berbalik tuh? Bisa, boleh. Ya, tapi bagaimana dengan hukumnya? Ada hadis ya. Nanti ada pakar hadis di sini ya, Bro Maliki Amalak. Ini di Sahih Bukhari ya. Bila seorang Muslim murtad dari agamanya, bunuhlah dia. Nah, silakan ya, ini hanya satu pertanyaan. Kalau kekristenan tidak pada posisi seperti itu. Karena manusia punya kehendak bebas dan iman dalam kekristenan itu iman yang mengakomodir rasionalitas, tidak hanya di perasaan, tidak hanya di roh saja, tetapi di aspek akal. Makanya syahadatnya orang Kristen itu nggak sedikit. Ya, itu gereja sudah menetapkan ada 12 pengakuan iman. Dari saya itu saja. Selamat malam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bertobatlah kau Aristo sebelum binasa. Terima kasih. Oke, bisa silakan. nambahin dikit nggak, Bro Irban? Oke, silakan. Langsung resen aja supaya langsung yang resen duluan. Bro Malikil. Aku sebentar aja bisa nggak, Bro Irban? Oke, silakan Pak John Timothy. Ya, tadi tuh ada teori Darwin juga ya disebutin ya, terus nanyanya ke pendeta ya, katanya dimarah-marahin ya. Yang bener nanya ke pendeta kalau ke anak SD yang masih meleren gitu loh, kok dimarahin gitu loh.
Jadinya kalau kayak gini tuh kesaksiannya si siapa namanya? Aristo. Aristo tuh kayak kesaksian odong-odong bro Erben. Ini maaf aja loh kalau kayak gitu. Soalnya nanya kok pendeta dimarah-marahin, lucu ya. Itu aja dah saya sih. Terima kasih. Oke, silakan kawan-kawan. Balikin. Iya bro, apa ini yang saya... Keluarkan dulu ilmumu. Oh. Siapa Maryam dengan Maria? Bedanya apa? Banyak bro. Ya udah kejelaskanlah dulu. Oke, saya mau ini tentang bro itu tadi mengatakan Islam agama muda. Iya, benar itu bro. Islam itu muda. Ya, mudanya seperti ini. Hanya kayak kalau kita pegang KTP atau paspor lah. Kita ke luar negeri, ada paspor, oke. Mudahnya seperti itu. Sebatas mengurus paspor. Paspornya adalah Islam. Nah, Islam itu bisa dikatakan agama muda tanpa perlu bawa hadis. Cukup dengan Quran. Surah 3:19, Islam agama di sisi Allah. Surah 3:85. Agak dirapatkan bro suaranya supaya lebih dengar. Soalnya semakin nggak kedengaran. Oke. Islam itu mudah karena Islam itu adalah agama yang diridhoi di sisi Allah, surat 3:19. Islam adalah agama untung, surat 3:85. Jangan mati dalam keadaan tidak Islam, surat 3:102. Nah, semuanya tentang Islam. Bahkan Allah dengan tegas tidak akan memperlakukan umat Islam. Ini berbicara label ya. Tidak akan memperlakukan umat Islam seperti Allah memperlakukan orang kafir dalam surah 68:35. Bahkan Islam adalah agama fitrah Allah di dalam surah 30 ayat 30. Banyak sekali pernyataan-pernyataan Allah menstandarisasi keselamatan dengan label agama, dengan paspor. Nah, adapun pemahaman kawan-kawan muslim yang memahami di dalam menjalankan Islam ada di suci, saya rasa itu terlalu prematur kalau diangkat-angkat karena itu pasti akan kontradiksi dengan surah 68 ayat 5. Nah, sebenarnya mudahnya Islam ya seperti itu bro. Cukup dengan label agama atau dengan tidak mensyirikan Allah, posisi Anda maupun jahat kelas teri, kelas kakap atau sekelas apapun tidak mengapa. Yang penting ketika Anda berbuat kejahatan jangan mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kuncinya. Label Anda Islam dan tidak mensyirikan Allah, pasti Anda selamat. Nah, adapun Anda nanti kalau dicuci dosanya di neraka, itu ada kata sandinya juga. Ada kata sandi untuk keluar dari neraka. Hitungan detik bisa keluar. Ya, jangankan menit, hitungan detik bisa keluar. Yang penting Anda hafal kata sandinya untuk keluar dari neraka. Nah, dengan standar-standar yang begitu mudah digapai seperti ini, saya bisa meyakinkan, ya, bisa membuat satu pemahaman bahwa neraka Islam itu pasti kosong. Ya, dengan sendirinya kawan-kawan yang ada di sini berapologet juga akan mengetahui apa sih sandinya untuk keluar dari neraka. Nah, kalau semua orang, ini sandi keluar dari neraka, konsekuensinya nerakanya bisa kosong. Nah, ini membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang berotoritas dalam hal ini. Artinya, kesannya ya mungkin fatal, kesannya Allah tidak mengetahui atau tidak maha kuasa, banyak lah. Nah, itu bisa berimplikasi kepada Allah yang katanya maha kuasa menjadi tidak maha kuasa, yang katanya maha tahu menjadi tidak maha tahu. Karena memang hukum-hukumnya itu kalau mau distandarkan dalam hukum negara, saya rasa hukum negara masih lebih teliti, lebih terurai penghukumannya seperti apa. Ya. Semua distandarisasi dengan agama Islam yang mungkin tidak syirik selama. Nah, ini sesuatu yang mungkin harus dipahami oleh kawan-kawan, baik orang-orang yang murtad dari kekristenan atau orang yang kawan-kawan Islam lah, maksudnya dipahami lah cara-cara Allah ini menstandarkan keselamatan kok kesannya
bukan hanya mudah ya. Kesannya seperti barang-barang yang tidak susah. Gimana ya saya membahasakannya? Takut katanya bantat diri katakan memuja apalah. Seperti kemarin Cisuma ya saya sarankan ya bro. Bro mengatakan saya itu memuja. Saya tantang Anda, di mana saya memuja. Kita debat. Ya, yang penting debatnya pakai timer bro, jangan debat preman pasar. Ya. Mungkin kawan-kawan Islam di sini takut ketika kita debat dengan mereka, bahwa data mereka, bongkar-bongkar mereka, itu di situ mereka ketakutan. Makanya akhir-akhir ini sistem mereka itu nggak pakai lagi timer. Diskusinya, debatnya itu kayak emak-emak di pasar rebutan minyak goreng, nggak pakai timer, jadi tumpang tindih, nggak ada faedahnya kayak begitu bro. Jadi saya paham benar ada ketakutan ketika kalau debat dengan ketika kemarin debat dengan saya itu, saya melihat ada ketakutan. Saya bawa data, memang topiknya kemarin memang sangat fatal. Kalau saya bawa datanya sangat fatal bro. Ya, tapi untunglah Anda sudah bisa mengetahui ending dari apa yang saya akan hadirkan. Pasti banyak yang murtad ya menurut saya. Itu aja sih kawan-kawan. Saya rasa Islam itu agama mudah sekali ya. Bahkan seorang penjahat tanpa bertobat pun bisa masuk surga. Yang penting tidak mensyirikan, itu sangat mudah dan ya murah lah. Kawan-kawan bisa menilai seperti apa. Begini Pak, boleh bicara Pak? Boleh bicara? Sebentar dulu urusan, kita selesaikan dulu tentang menanggapi Aristo. Nanti habis ini kamu bisa dialog, ya? Sabar. Saya kan menanggapi ini dulu teman-teman ya. Yohanes pasal 5 ayat 57, saya membuktikan bahwa Aristo ini tidak suka membaca. Dan dia tidak bisa memahami yang dibaca. Barangkali dia hanya bisa baca dan menghafal, tapi tidak memahami apa yang dia baca atau yang dihafal. Coba kita melihat Yohanes 5 ayat 57 ya, 37 atau 57 tadi. Ayat 37. Kita lihat ya. Ada kata di sini yang tidak dia pahami di sini. Dikatakan di sini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bukan berarti bahwa Allah Bapa di surga itu tidak pernah suaranya didengar. Bukan berarti tidak pernah dilihat kemuliaannya, tidak pernah. Tapi di sini ada kata kamu. Kamu di sini siapa? Kalau kita baca di atas, itu kita bisa buktikan. Kita buktikan ya. Ini, maka jawab Yesus kepada mereka. Mereka siapa di sini? Kita lihat lagi di sini. Sebab itu orang-orang Yahudi, dapat kan? Jadi siapa yang tidak pernah mendengar suara Tuhan di dalam ayat di sini? Sesungguhnya itu disebutkan kepada kamu, yaitu orang-orang Yahudi. Mengapa bisa Yesus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak pernah mendengar suara Tuhan? Saya akan buktikan supaya kita ini main data, lihat ya. Ini tidak tahu dia Aristo, karena ya itu dia belajarnya entah kemana. Perhatikan, saya cross check dulu sama kawan-kawan. Kita melihat untuk PL kita terakhir ya, betul Bro Herdi? Betul ya? Baru Nabi dalam perjanjian baru pertama siapa? Yohanes Pembaptis kan? Ya. Jarak antara Maliaki dengan Yohanes Pembaptis berapa ini? 400 tahun kan? Yang disebut dengan masa gelap. Jadi jarak Maliaki dengan Matius itu masa gelap 400 tahun. Jadi ketika dikatakan kamu tidak pernah mendengar suaranya, betul. Orang-orang Yahudi tidak pernah mendengar suara Tuhan selama 400 tahun, tidak ada pewahyuan. Tapi bukan berarti 400 tahun sebelum masih ke bawah, seringkali Tuhan berbicara kok. Jadi ini sejarah tidak dipahami oleh si Aristo. Habis dia hanya tahu membaca, tapi nggak memahami yang dibaca. Tidak bisa menggunakan nalarnya dalam berpikir dengan sehat. Saya pikir sudah jelas. Jadi saya sarankan kamu Aristo, kamu itu kalau membaca baik. Jangan membaca seperti membaca kitab komik atau membaca kitab bobo. Di situ.
ada satu lagi ya. Ini tadi di dalam Matius pasal 4. Kita lihat ya, bagaimana sebenarnya ayat ini. Matius pasal 4, saya tunjukkan aja semua. Ayat 10, ya. Kita lihat ini pernyataan Yesus waktu dicobai. Dikatakan, ingatlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13. Jadi ketika iblis menggoda Yesus, Yesus menjawab dengan mengutip firman. Karena di dalam ayat sebelumnya di sini, iblis minta disembah. Yesus mengatakan, saya hanya menyembah kepada Bapa. Kenapa? Karena dikatakan harus menyembah kepada Tuhan Allah. Kata Tuhan Allah di sini dalam konteks PL ini YHWH, ini huruf besar. Coba kita lihat, ya, di dalam Ulangan ini. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan. Jadi ini menunjuk kepada Yahweh. Jadi kata Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat 10 itu seharusnya kata Tuhan yang dalam PL. Kenapa? Karena itu kutipan. Jadi memang orang Kristen menyembah sebagai Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa di surga, dan menyembah Yesus sebagai Raja segala Raja, sebagai Mesias, sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Makanya tadi saya katakan sama Aristo, kamu harus banyak belajar. Jangan belajar hanya untuk bertakia. Jadi Aristo, kamu harus banyak mempelajari lagi. Ini perhatikan ya. Ini kamu tidak tahu selama ini. Perhatikan, 3 hal ini harus dimengerti oleh kamu. Apa itu? Keilahian, perhatikan, ini harus dipahami. Jadi keilahian, kemanusiaan, dan ketuhanan Yesus. 3 hal ini adalah kata kunci yang harus dipahami orang untuk mengenal Yesus dengan benar. Ketika gagal dipahami orang, maka tidak akan utuh dan akan cacat logika akhirnya. Jadi keilahian dan kemanusiaan Yesus dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Sama seperti saya, pikiran saya, otak saya, hidup saya dengan tubuh saya, itu bisa dibedakan. Otak dengan hidup, tubuh, jiwa, dan roh bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Salah satu dipisahkan, maka itu bukan airborne. Demikian juga dengan Yesus. Keilahian dan kemanusiaannya itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu bukan Yesus. Keilahian dan kemanusiaan tidak dapat dipisahkan, apalagi dibenturkan dan dipertentangkan. Aristo dan kawan-kawanmu, kau berada di sini. Di mana? Kau membenturkan kemanusiaan Yesus dengan keilahian Yesus. Kau pertentangkan keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus, dengan ketuhanan. Kalian bentur-benturkan. Padahal kami membedakan, tidak memisahkan. Keilahian Yesus itu apa? Hakikatnya sebagai firman Allah. Maka dia adalah Allah. Karena dikatakan firman itu di dalam diri Allah. Sesuatu di dalam diri Allah ya Allah. Kemanusiaan Yesus berbicara tentang dia dilahirkan dari rahim perawan Maria. Artinya keilahian mengambil rupa manusia. Kenapa menjadi manusia? Karena dia menyelamatkan manusia. Menyelamatkan Aristo dan kawan-kawanmu dan aku juga. Ketuhanan Yesus itu berbicara kepenguasaannya. Ya, kepenguasaan yang diberikan oleh Bapa di surga kepadanya. Jadi 3 hal ini kata kunci yang harus dipahami benar supaya kamu Aristo jangan jadi keluk-keluk. Apa itu? Keilahian Yesus, kemanusiaan Yesus, dan ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus berbicara kepenguasaan. Apa kepenguasaannya? Yesus sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Yesus sebagai Raja segala Raja. Yesus berkuasa mengampuni, menebus, menyelamatkan. Itu kepenguasaan. Yesus memberikan mujizat. Maka dikatakan Yesus dalam Matius 28 ayat 18, dikatakan Yesus berkuasa di bumi di surga. Dan di Filipi pasal 2, 9, 10 dikatakan, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan segala lutut bertelut menyembah Yesus adalah Tuhan, penguasa. Jadi Aristo, siapakah Yesus itu? Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia manusia yang sempurna, yang tak berdosa. Hanya Yesus satu-satunya yang hadir dalam sejarah dunia, manusia yang tak berdosa. Selain itu semua berdosa. Maka karena itu iman Kristen sudah tepat karena mempercayakan imannya kepada pribadi yang tak berdosa.
Ketuhanan Yesus berbicara kepenguasaan Yesus. Kepenguasaannya apa? Kita lihatlah kepenguasaan Yesus. Dia berkuasa membawa kita ke surga. Dia berkuasa mengampuni dosa kita, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa mengalahkan maut, berkuasa menebus. Itu kepenguasaannya. Saya pikir sudah jelas. Jadi, Aristo, saya mau katakan samamu, Aristo kolok-kolok, kamu harus banyak belajar, banyak membaca dengan membaca yang benar. Bukan baca seperti baca kitab komik, atau seperti baca apa? Baca tapi tak mengerti. Orang Kristen itu bukan menghafal ayat, tetapi memahami ayat, kemudian merenungkan dan melakukan. Bukan menghafal. Oke, menghafal bagus. Tapi kalau nggak dipahami apa guna? Itu kalau prinsip Kristen, Aristo. Oke, saya pikir itu cukup dulu dari saya. Oke, terima kasih. Sebelum Justin, ini kita sapa dulu teman-teman Muslim kita, ada Kang Angon dan One Way. Selamat malam, Kang Angon, One Way. Open mic-nya bisa? Nah. Ya, selamat malam semuanya. Budak Angon udah keluar ya? Oke. Terus Budak Angonnya kayaknya nggak ada nih keluar. Oh. Nah, kalau punya nyali mah nggak keluar. Baru mau saya sapa budak Angon. Kalau di zoomnya aja nih. Kalau di sini terkencing-kencing. Ya, itu warna ya ada banget ya. Hebat banget ya konsep ketuhanannya. Nah, ya. Oh, oke. Mohon maaf Pak Kaisar, saya langsung boleh? Siap. Berhubung One Way membahas ketuhanan, terima kasih One Way, barakallah fi umrik, tafadol dan lain-lain, saya nggak tahu istilahnya. Jadi kebingungan Aristo dan One Way tentang keesaan Allah itu seperti ini. Trinitas itu mengajarkan satu Allah dan satu firman-Nya dan satu rohnya. Kalian tauhid mengajarkan satu Allah SWT, 20 sifatnya, 99 namanya. Kau menyembah berapa Allah? Banyak bener. Jadi jangan terjebak masalah istilah stri. Boleh bertanya, tauhid itu keesaan, kesatuan. 99 tambah 1, 100 tambah 20, 120. 21. 120 ya betul. 20. Banyak banget. Boleh bertanya nggak Pak? Boleh bertanya nggak? Nggak boleh ngasih tahu, jangan ditanya. Saya lagi ngasih tahu, jangan ditanya. Nanti bertanya. Satu-satu kan. Jadi, ya. Silakan. Nah, oke, jadi teman-teman Muslim jangan berlindung di istilah kata tauhid dan kalian menyalahpahami istilah Trinitas. Jadi padahal dari kata unity ya, satu kesatuan hakikat. 3 hal yang diwahyukan kepada manusia. Allah yang memiliki firman dan memiliki roh. Firman itu untuk tujuan keselamatan, ya, menunjukkan, mewahyukan dirinya dalam rupa manusia. Boleh bertanya nggak? Kalian itu ada 120 Tuhan, bukan? Saya bertanya. Enggak, kalau boleh bertanya nggak saya? Ya enggak, kalian boleh saja, silahkan. Saya selesaikan dulu. Jadi intinya, jelaskanlah ketauhidan kalian. Gitu, makasih. Ya, silakan. Ya, saya bertanya ya. Oke, dalam Ibrani pasal 5 ayat 6, Yesus saja berdoa dengan menangis, meratap, ya kan. Bagi saya yang berpikir pakai akal dan logika, mustahil ada Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Hidmu aja. Satu-satu pertanyaan saya belum sama. Berarti bukan. Bentar. Ini loh, Yesus saja menyembah Yesus saja berdoa kepada Bapa. Gimana gitu bermain logikanya gitu? Yesus saja berdoa dengan meratap ya, Ibrani pasal 5. Oke, sudah saya jawab ya. Siap. Pak, Yesus berdoa itu sendirian, Pak. Tidak ada orang yang lihat. Kalau mengajar, bagaimana bisa mengajar? Kan sendirian berdoa. Ini lagi kalau berdoa mengajar, dia akan memperlihatkan pada orang-orang ini cara berdoa. Dengar. Satu-satu. Di sini di rumah ini kita belajar santai.
Santai aja Pak. Ya. Maaf nih, kayaknya ribut ya. Saya tunggu agak malaman yang kondusif aja diskusinya ya. Selamat malam semuanya. Mohon maaf sehat ya. Gimana Wan? Enggak jelas. Kabur dia. Kau begitu lihat data langsung kabur. Gimana sih? Lihat ya. Jadi, mengapa Tuhan berdoa? Ini, kata ini Tuhan, dengan kata Tuhan di sini, mereka nggak bisa bedakan. Di sini persoalannya. Karena kata ini adalah ini, YHWH. Sedangkan konteks JW, ini kata ini adalah kurios. Dan ini bahasa Inggrisnya Lord. Sama dengan penggunaan kata Rob dalam bahasa Arab. Kata Rob ini bisa dipakai kepada Allah, bisa kepada manusia, sama seperti ini. Kenapa? Karena itu berbicara kepenguasaan. Kalau bahasa Jawa, Gusti. Ini dia. Jadi yang berdoa kepada Bapa di surga, ya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan di sini berbicara kepenguasaan. Biar bencana yang sering kali dikubahas ini. Bukan ini maksudnya Tuhan di situ, YHWH. Jadi tidak masalah. Justru Yesus berdoa kepada Bapa di surga tepat. Tapi kalau Bapa di surga berdoa kepada Yesus, itu yang kacau. Apalagi kalau sampai cipta berdoa kepada Nabi. Itu kembali. Ini harus direnungkan oleh si Wanue. Kalau Yesus yang adalah Tuhan berdoa kepada Bapa di surga, yang adalah ini, YHWH itu tepat. Kenapa? Karena Yesus sudah hadir mengambil rupa manusia. Makanya dikatakan tadi, dalam kemanusiaan, Yesus adalah manusia yang sempurna, yang tak berdosa, tak bercacat, dan tak bercela. Dan dia menjadi teladan etika dan moral, teladan guru semuanya yang baik. Yesus. Kenapa? Karena Tuhan di sini adalah gelar kepenguasaan. Saya pikir ini udah ulang-ulang disampaikan. Ya, kalau ini PL ini gelar kepenguasaan, tapi di PL panggilan pada sesembahan. Jadi menurut saya, Wanwe barusan dijelaskan kau udah nggak ngerti. Makanya orang Kristen ini nih kata kuncinya, nanti bisa kujelaskan lebih detail lagi. Saya punya materi untuk menjelaskan ini. Ini pun beda dengan ini. Kenapa? Karena ini menunjuk kepada sesembahan palsu, dewa-dewi, patung berhala. Nah itu. Oke, sudah saya pikir cukup. Atau ada teman-teman yang menambahkan? Boleh saya, bro? Oh ya, silakan. Oke. Ya betul penjelasan Erben ya. Jadi Yesus dampak dalam wujud manusia, berdoa, mengucap syukur, itu mengajarkan, ya, itu mengajarkan kepada manusia begini caranya. Itu maksudnya. Nah, kalau Allah itu yang tidak kelihatan lalu dinarasikan berdoa, itu bagaimana ceritanya? Nah, contoh seperti ini ya. Saya bawa aja contoh Allah berdoa ya. Bahkan Allah mengajak ikan paus untuk berdoa. Nanti ada juga Allah mengucap syukur, Allah berterima kasih. Nah, posisinya Allah tidak kelihatan. Lalu nanti setelah Bro Malikil nanti, baru nanti Ruslan ya. Jadi tertib, silakan. Tirmisi, hadis Tirmisi. Nomor 2609. Ya, sorry. Nah, Tirmisi 2609. Kita langsung ke ini ya. Nah, di sini Allah mengajak ikan paus untuk berdoa. Semut sarangnya ini ya. Jadi sesungguhnya Allah, para malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di dalam sarangnya, bahkan ikan paus sekalipun, mereka turut mendoakan. Nah, manfaatnya apa? Allah kan tidak kelihatan. Kalau manfaatnya untuk mengajar, ya kan? Ini saya rasa keliru. Nah, di sini Allah dalam suasana dia, dalam keadaan dia tidak terlihat lalu berdoa. Artinya Allah ini levelnya agak di bawah, ada sesuatu yang lebih tinggi dari Allah. Silakan lanjut. Oke, jadi sudah jelas ya kalau Yesus dalam kemanusiaan berdoa kepada Bapa di surga tepat. Karena memang Yesus sudah hadir mengambil rupa manusia.
Tetapi kalau Bapa di surga berdoa kepada Yesus, memohon berkat, memohon ini, keselamatan, itu yang kebalik. Dan itu tidak ada dalam ajaran kita ya. Oke, sekarang silakan Ruslan bertanya. Ruslan, buka mic-mu. Ya, oke Pak, terima kasih. Begini, Anda mengatakan bahwa Yesus itu berdoa untuk mengajarkan kepada manusia. Sedangkan di sini jelas ketika Yesus itu berdoa dan bersujud, berdoa dan bersujud itu di atas sebuah bukit sendirian, tanpa siapa-siapa. Karena Yesus memerintahkan kepada muridnya untuk tinggal di sini, berjaga-jaga. Dia sendirian naik ke atas. Bagaimana dia mencontohkan? Suaramu hilang. Oke. Ada yang mau jawab, teman-teman? Kalau Anda mengatakan berdoa itu mengajarkan cara berdoa yang benar. Di sini saya sujud, dia ketakutan melihat malaikat yang tampak di atasnya. Tunggu dulu, Pak. Dia ketakutan melihat malaikat yang ada di atasnya. Sampai-sampai pulihnya itu seperti darah yang mengucur. Itu jelas tertulis dalam kitab Anda. Dari mana? Dari mana Anda mengatakan Yesus itu mengajarkan cara berdoa? Sedangkan dia berdoa itu sendirian. Kalau dia mengajarkan cara berdoa, sudah. Pertanyaannya sudah ditangkap. Di hadapan murid-muridnya. Beginilah cara berdoa. Beginilah cara bersujud. Pertanyaannya sudah ditangkap. Ini Pak, maaf Pak, belum. Oke. Ketika dia mengajarkan cara sujud, kenapa tidak ada mengikut tadi? Sudah ditangkap. Siapa yang menjawab? Silakan, teman-teman. Nggak apa-apa, mungkin dia masih mau bicara itu, Le. Bukan, itu aja ulang-ulang disampaikan. Oh, saya cek ayatnya nggak ada. Masih ada ketakutan sebenarnya. Begini. Yang dua, bahwa Yesus itu harus dikenali dari tiga kata kuncinya. Satu-satu. Oh ya, oke. Satu-satu aja, oke. Yesus mengajar berdoa bukan hanya ketika di Getsemani. Doa Bapa kami itu justru murid-muridnya memberikan pertanyaan dan memohon kepada Yesus untuk diajarkan berdoa. Dan ketika murid-murid melihat Yesus bukan lari bersembunyi jauh ketika berdoa di Getsemani. Dia bisa kelihatan dari murid-muridnya. Bisa diamati murid-muridnya. Dan kamu juga jangan lupa, Yesus setelah bangkit, dia masih menampakkan diri 40 hari lagi. Dari situ bisa saja murid-murid itu ngobrol dengan Yesus. Yesus, waktu kamu berdoa itu, kami lihat sebelum disalib itu, waktu di Getsemani itu ada peristiwa yang berbeda. Kami lihat kamu seperti ini. Bagaimana waktu itu? Namanya 40 hari mereka masih hidup bersama, bro. Jadi kamu kurang memahami pemahaman yang secara utuh tentang Yesus. Yesus berdoa itu banyak sekali. Di dalam catatan Injil, boleh dikatakan murid-murid itu hanya satu kali berdoa itu pun mereka tertidur. Tetapi bagian Yesus yang berdoa selalu dikatakan pagi-pagi benar dan seterusnya. Tetapi nanti kalau kamu baca di Kisah Para Rasul, sedikitnya ada 30 kali murid-murid selalu berdoa. Dari 28 pasal itu 30 kali mereka berdoa dituliskan. Artinya ketika Yesus ada, Yesus itu hidup menjadi teladan doa. Setelah Yesus terangkat ke surga, maka teladan hidup Yesus yang berdoa itu dipraktekkan oleh murid-murid dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Rasul itu kurang lebih 30 kali dicatatkan tentang berdoa. Jadi kamu kurang memahami sejarah dengan utuh. Oke teman-teman, ada yang mau menambahkan jawaban saya? Ada yang mau menambahkan? Ya. Jadi di situ ada pengajaran yang Yesus ajarkan kepada manusia untuk bisa menghadapi segala cobaan apapun di dalam hidup ini. Artinya tetap teguh kepada iman dan tetap yakin bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Itu pengharapan iman, bro. Itu pengajaran. Jadi entah mau diancam, itu kan di situ kalau Anda bawa tentang Getsemani, itu kan Yesus mau menghadapi penghukuman, salib. Nah, di situ pengajarannya dalam keadaan apapun harus tetap dalam iman, ya, tetap teguh, bertahan, bukan goyah. Ketika ditodong, kamu murtad. Nah, itu kan goyah. Nah, pengajaran yang dimaksud di situ adalah keteguhan, ya, ketaatan. Begitu, bro. Jadi berbeda dengan, coba kalian jelaskan, apa maksud Allah
Allah yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, itu mengajak-ngajak semut di dalam batu dan ikan paus yang ada di samudra untuk berdoa. Maksudnya apa? Bentuk pengajaran apa yang didapat dari hal narasi tersebut? Coba dijawab. Doa itu sebenarnya di dalam Kristen kan relasi, bro ya. Di mana Pak di situ tertulis, di mana tertulis dalam hadis itu narasinya, Allah mengajarkan semut itu cara berdoa. Oke, silakan berdoa. Baik-baik Pak. Silakan berdoa. Bukan mengajarkan, mengajak. Loh, Anda kan tadi mengatakan mengajarkan. Oh. Gini. Di sini Allah berdoa. Buka aja Pak, buka aja Pak. Oke, jadi di sini saya tidak mengatakan Allah mengajak, tapi ya mengajarkan, bukan, tetapi mengajak semut di dalam caranya, paus. Bentar, supaya kamu mengerti, di sini artinya Allah mengajak, ikut serta. Jadi Allahnya berdoa, malaikatnya berdoa, seluruh ikan paus, semut, itu berdoa bareng-bareng. Itu artinya mengajak, paham nggak? Nah, manfaatnya yang saya tanya, manfaatnya buat Anda ini apa? Sedangkan kalau Anda mau mengatakan ini pengajaran, Allah itu tidak mengajarkan secara langsung. Artinya ini seperti pengajaran bayangan, imajinasi, karena Allah tidak terlihat. Maksudnya manfaat apa yang kalian dapat dari narasi ini? Coba jelaskan. Manfaat dari narasi ini artinya semut atau makhluk lain pun itu berdoa untuk bagaimana dia memuji kemuliaan manusia. Jadi Tuhan sudah mengajarkan kepada semua makhluknya untuk saling menghargai, saling mendoakan. Jadi di sini makhluk ini saja sudah mendoakan bagaimana manusia ini kepada Tuhan. Beda dengan Anda, kitab Anda. Binatang itu malah jadi pembantaian. Jangan tahan. Binatang itu malah jadikan korban tebusan. Anda mau mengatakan Allah ngajak semut, ngajak ikan paus untuk menghargai manusia. Lalu bagaimana dengan narasi di dalam Quran, kafir itu seburuk-buruk makhluk? Apakah itu menghargai? Itu kan kafir itu adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan. Di dalam Injil Anda sendiri, Yesus itu mengatakan mereka keturunan ular beludak. Dan jelas di sini, Yesus saja itu tidak menghargai orang Farisi dan orang Saduki. Kalau Anda mengatakan Allah tidak menghargai orang kafir, benar, karena memang itu adalah orang yang berdosa. Sedangkan Yesus sendiri mengetahui bahwa orang Saduki dan orang Farisi itu adalah orang yang tidak taat pada Tuhan, maka mereka dikatakan, hai keturunan ular beludak, hai orang celaka, terkutuk engkau. Di sini jelas sudah Yesus mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Itu sangat jelas, sangat terkutuk. Bahkan Yesus berkata, waspadalah orang Farisi. Jadi gini, bahkan mereka dikatakan sebagai anjing. Jadi jelas itu. Oke, jadi gini, berarti di dalam hadis tersebut Allah mengajak bukan semua orang ya. Artinya Allah mengajak itu mengasihi orang yang Allah ridhoi ya. Seperti itu ya. Di sini Allah mengajarkan kepada semua makhluknya untuk saling menghargai, terutama makhluk kecil atau binatang seperti semut untuk menghargai manusia. Bagaimana Tuhan Allah dan malaikat itu masalahnya kalau Allah mengajarkan apanya makhluk. Sebentar. Kalau makhluk saja menghargai, seperti kata Yesus ya, kabarkanlah Injil ke segala makhluk. Makhluk siapa yang dikabarkan Injil itu? Jangan merocos terus. Kenapa tidak berkata? Ruslan, kau jangan merocos. Orang lain lagi ngomong, kau ngomong terus. Gini, di timer aja Pak. Gimana? Gini. Enggak usah. Tertib aja. Ya. Silakan berdiri. Ya. Mengatakan mengasihi semua makhluk kan. Oke, nah sedangkan di satu sisi Allah tidak mempraktikkan itu. Allah justru mengatakan kafir itu laknat, kafir itu seburuk makhluk. Nah, apakah itu? Saya ingin tanya, apakah laknat seburuk makhluk itu adalah bentuk pengajaran dari Allah yang harus Anda lakukan atau bagaimana? Atau memang pengajaran Allah seperti itu? Artinya kalau tidak sepaham dengan Allah, pengajarannya, cara mengasihinya mengatakan seburuk makhluk, melaknat, mengutuk begitu atau bagaimana? Saya sudah sampaikan kepada Anda
Yesus sendiri, Anda yang imani sebagai Tuhan itu mengutuk dan mengkatai ke orang Farisi dan Saduki sebagai keturunan ular beludak. Itu disebut makhluk. Itu ucapan yang paling najis saat itu. Bahkan Yesus berkata dan mengutuk, celaka kalian wahai keturunan ular beludak. Itu jelas. Yesus tidak mengasihi orang Farisi dan Saduki. Kalau Yesus mengasihi orang Farisi dan Saduki, tentu dia tidak akan menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati orang Saduki dan Farisi itu. Bagaimana mungkin orang Saduki dan Farisi itu? Tunggu Pak. Bagaimana mungkin orang Saduki dan Farisi itu? Oke, saya jawab. Kalau kamu melihat pengajaran Yesus tentang orang Saduki dan Farisi, di satu sisi Yesus memarahi mereka, tetapi di satu sisi yang lain Yesus mengasihi mereka. Tetapi berbeda dengan di ajaranmu. Coba kamu berikan dulu ada ayat yang mengatakan mengasihi orang kafir, memberkati orang kafir, mendoakan orang kafir di dalam ajaranmu. Dalam ajaran Yesus, dia pernah mengatakan kepada wanita anjing, tetapi dia juga mengatakan kepada wanita yang sama, hai ibu. Panggilan hormat. Artinya di sini kemampuanmu memahami sebuah bacaan sangat minim sekali. Karena kamu tidak bisa melihat secara utuh. Kamu itu belajar Alkitab sama seperti orang buta mempelajari gajah yang besar. Jadi, Ruslan, di sini kalau kamu mau bicara tentang Yesus, lihat Yesus itu secara utuh ajarannya. Kalau dia mengatakan kepada orang Farisi, engkau keturunan ular beludak, tetapi di sisi lain dikatakan dia juga bertobat. Artinya, teguran itu keras, yes, tetapi teguran yang keras itu tujuan untuk pertobatan. Tetapi di kamu ada enggak? Berikan dulu kepada saya malam hari ini ajaran yang mengatakan bahwa kamu harus mengasihi orang kafir, orang berdosa, menolong mereka. Coba. Begini Pak, berbicara tentang Yesus tadi, dulu. Sebentar, enggak. Kau jawab dulu dari imammu. Jangan kau, Yesus sudah kujelaskan tadi, udah tuntas, musuh lagi. Sekarang kau jawab dari imammu. Tuntas Pak, saya dipotong tadi, Enggak, kamu mempremi. Disinilah Anda. Bentar, diam. Oh, dari kalimatmu yang panjang, itu pengulangan terus. Pak. Itu pengulangan, bertanya enggak seperti itu? Jangan saya ulangi Pak. Enggak, kalau kamu bertanya. Sebentar, oke. Orang Saduki. Sebentar. Mengasihi orang Saduki. Tunjukkan di mana. Di mana pernah Yesus mengasihi orang Saduki? Tunjukkan Pak dalilnya. Orang Samaria. Saya kenapa harus dikasihi? Pertanyaan saya kenapa harus dikasih? Tunjukkan Pak di mana. Justru di situ lah. Kamu tahu kalau itu untuk memenuhi nubuatan kejadian. Iya, itulah. Benar ya. Orang celaka dikutuk celaka. Jadi gini. Jelas, kamu tahu ya. Yesus itu tidak mengajarkan kasih kepada kaum Saduki. Itu penafsiranmu. Ketika Nabi Nuh berperang, apakah kamu boleh mengatakan bahwa Allahmu tidak makasih kan jadi tertutup? Gimana? Makanya, oke. Kamu bertanya dengan Kristen, biar kami menjelaskan. Diam dulu gini. Ini kan yang sedang kamu serang itu iman Kristen. Kami berhak untuk membela dong. Jadi kenapa ada pertentangan dari ahli-ahli Farisi dan ahli Taurat saat itu? Banyak juga yang membela Yesus. Ya, bahkan tertinggi seperti Nikodemus pun itu meskipun tidak membela Yesus tapi berada pada pihak Yesus. Kenapa Yesus mengatakan ular beludak kepada mereka itu? Karena kegenapannya akan terjadi bahwa ular itu akan meremukkan tumitnya, akan membunuh dia. Dan itu bukan masalah kasih mengasihi. Anda tidak paham teologi Kristen dan Yahudi. Kalian tuh ada tujuh sudah terlepas dari kesinambungan. Sanatnya tidak ada kepada kami. Makanya kalian gagal total. Kalian tidak bisa menjelaskan apa itu arti Al-Masih selain dari pengusap dan tabib keliling. Kalau kami mampu menjelaskan dengan baik, mengapa Yesus mengatakan hai engkau ular beludak? Memang mereka itu yang sudah memberikan kuk yang berlebihan kepada orang Israel. Dan mereka yang akan menolak Mesias itu. Ya, ahli Taurat itu orang Farisi itu dan Saduki. Betul mereka mewakili. Ya, mereka sebagai wakil dari iblis. Dan nubuatannya digenapi. Ya, iblis melalui orang-orang seperti ahli Taurat ini
yang mulutnya bercabang dan menipu dan memfitnah, itu yang akan meremukkan tumit sang Mesias, dan Mesias akan meremukkan kepalanya. Kamu tidak paham itu. Jadi saya itu dulu sebenarnya saya ingin menanggapi dia Lukas 22 tadi ya, mengapa yang dia pikir. Oke, jadi begini ya. Ketika Anda mengatakan di Lukas 22 ayat 43 dan 44, di situ tidak dikatakan malaikat itu menakutinya. Malaikat itu memberi kekuatan kepada dia. Dia tahu itu. Bukan ketakutan karena melihat malaikat seperti junjunganmu dicekik lagi. Tidak. Jadi kenapa Yesus ketakutan, makin ketakutan? Bayangkan saja bro, ya. Di Matius berapa ya, saya lupa. Di Matius sebentar ya. Ya sekitar di Matius 16 ayat 21 lah. Dia itu jauh-jauh hari sudah tahu kematian itu ada di depan mata, sangat dekat. Kalau kau Ruslan ya, kau punya anak istri, saya nggak tahu, mungkin kau istri kau banyak, kau kasih semua. Kalau kau tahu kau mau mati, kau pasti akan sangat ketakutan. Justru disinilah ketaatan Yesus diuji. Dalilnya jelas, Filipi 2:11. Jadi kalian umat abad 7 itu kurang membaca Alkitab. Ya, 36.000 ayat kau baca, kalau perlu kau hafalkan. Kalau kalian kan 6.000 ayat, belum yang dimakan kambing. Jadi kau banyak baca yang baik, jangan ayat tiah, tapi perikopiah, syukur alkitabiah. Saya ulangi lagi, jadi Yesus bukan ketakutan melihat malaikat, tidak. Apalagi lari tunggang langgang, kemudian dia ngetes apakah itu malaikat. Coba dibuka dadanya, bajunya, maaf gitu ya. Oh ya betul, kamu melihat malaikat. Nggak seperti itu. Malaikat itu memberikan kekuatan kepadanya. Misalnya anakmu itu sedang ketakutan pulang sekolah karena mungkin sedang melakukan sesuatu, dihukum, ketakutan, dia pulang rumah nangis-nangis. Ketika kamu datang, nak jangan menangis, anakmu akan semakin ketakutan. Kenapa? Karena masih ada syok, ya, kaget, dan peluhnya mengeluarkan darah. Memang ada tafsiran yang mengatakan seperti bintik-bintik darah. Tetapi kalau kamu ingat, banyak kejadian, ya, ada istilah medisnya ketika orang sangat ketakutan, keringatnya bisa mengeluarkan darah. Jadi kamu salah menafsirkan di situ ya. Yesus tidak ketakutan, dia tahu bahwa kematian itu akan dia hadapi, tetapi dia menghadapinya dengan taat. Dalilnya jelas Filipi 2 ayat 6-11. Terima kasih. Buka Lukas, bisa saya bicara? buka Lukas 22. Buka Lukas 22. Sebentar. Ayo buka, saya jabanin. Tapi kau jangan lari ya. Oke. Buka Lukas 22. Ayo yang lain silakan. Yang resen dulu lah. Enggak, yang Timothy kan yang kedua. Salam dulu lah. Begini Bang. Coba dibuka Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Anda kan bilang Yesus tidak ketakutan. Iya. Alah, kau jangan dengar kata-kataku barusan. Sangat jelas narasinya. Sangat jelas narasinya ya. Kamu jangan dengar kata-kata saya. Ya. Oke. Kita bergantian. Pak Salam, silakan tambahannya dari Bro Justin. Ada tambahannya, silakan. Ya, salam semua ya. Begini Pak, mereka kan mentafsirkan ayat di Alkitab kita, padahal sudah berkali-kali kita katakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi banyak sekali ayatnya. Jadi pada saat Yesus berdoa kepada Bapa, bukan berarti Yesus lebih rendah dari Bapa, tapi mereka mentafsirkan itu satu-satu. Kemudian pada saat dikatakan Yesus ketakutan, kan sudah kita berkali-kali bilang bahwa Yesus itu memiliki dual nature sebagai manusia. Ya kan, dalam kemanusiaannya memang dia mengalami itu, dia lapar, dia takut, dia sedih dalam kemanusiaannya. Nah sekarang kalau dia mentafsirkan begitu, sekarang saya mau tanya juga, pada saat Allahnya bersumpah demi buah tin dan buah zaitun dan bersumpah demi pena, apakah Allahnya lebih rendah dari ciptaannya? Tolong dijawab tuh Ruslan. Terima kasih. Oke, langsung ke Pak John Timothy aja lah dulu, biar habis. Sebentar. Dia sudah ada, sebentar dulu Pak. Sudah ada 2 pertanyaan kita tidak dijawab Ruslan. Kita kasih waktu dia menjawab dong. Yang pertama saya tanya. Enggak, bukan. Mana dia?
Gini Pak, kalau kita jawab lagi kan udah panjang. Maksud aku udah ada dua pertanyaan. Saya nggak jawab. Saya cuma ada statement aja gitu loh. Ya coba, iya coba. Begini loh, untuk Pak Ruslan atau teman-teman Muslim yang lain, mereka sering mengeluarkan ayat-ayat Alkitab, padahal mereka nggak tentu mengerti ayat itu. Jadi waktu mereka menyatakan suatu kalimat yang ada di dalam Alkitab, kita tanya dulu, mana dalilnya? Kamu tunjukkan dalilnya dulu gitu loh. Walaupun kita sebenarnya ngerti. Kita didik mereka supaya tertib gitu loh. Misalkan, waktu Yesus berdoa, kamu ngambil dari ayat mana? Karena kan ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Tunjukkan. Kamu mengerti nggak ayat ini maksudnya? Kan kamu nyerotos dulu gitu loh. Supaya tidak terjadi salah pengertian. Waktu mereka bertanya, kita tanya kamu ayatnya dari mana? Artinya apa? Ngerti nggak? Jadi kita nggak usah capek-capek ngotot terangin buka ayat-ayatnya. Akhirnya terjadi perang mulut gitu loh. Kita tanya dulu, ngerti nggak? Dan saya pasti mereka nggak tentu mengerti. Itu loh. Udah, kalau usah kita tanya udah tahu kita nggak ngerti. Iya, kita desak dulu gitu. Dalilnya mana? Ngerti ya ayatnya? Pak John, tanyakan dulu pertanyaan saya demi buat tim dan buat pena. Udah pergi dia. Apa artinya? Udah pergi. Ada lagi dia. Pak Agus juga udah pergi tuh tadi. Pak Agus Peno. Ya dijawab aja lah. Gimana lah? Nggak ada dia orang Muslim. Nggak apa-apa, sebenarnya kan kita respon si Aristo tuh. Kalau ada Muslim masuk, jangan ini ya. Saya lihat mentalnya kok. Kita tuh kalau ke Muslim itu ini loh, mentalnya itu kuat gitu, nggak cengeng gitu ya. Ini menunjukkan apa? Memang teologinya lemah. Selain dari monoteisme doang, tauhid gitulah. Kita juga nggak, ya repot gitu kalau ngobrol. Gapnya terlalu lebar. Kita tuh dalam sekali. Perjanjian baru itu penjelasan para rasul mengenai bagaimana Yesus Kristus menjelaskan tentang perjanjian lama. Apalagi Rasul Paulus itu. Nah, itu memang nggak mampu jangkau itu. Kalau mereka tuh mau mendengarkan, oke. Nah, kalau ada orang kayak Pak Agus Supeno, lebih baik diarahkan H2H saja, bro, moderator. Saran saya gitu. Atau dua orang dari, kalau arahnya adalah kekristenan saja, nggak masalah, dia bertanya, tapi ada 2-3 orang narasumber dari Kristen dan diatur. Ya, aku panggil lagi ya, Agus Supeno ya. Tapi memang dia gini, kita kasih dia bertanya, tapi framing, pertanyaannya diulang-ulang. Nggak cerdas. Iya, jadi itu bukan bertanya, tapi menyisipkan satu kesimpulan. Jadi tadi kan aku tanya ke dia kan, mana ada ayat di kitabnya untuk mengasihi orang berdosa, orang kafir. Sekarang kita lihat bagaimana dengan Yesus. Jelas kok dikatakan Matius 9:13. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Kalimat berikut yang sangat mantap ini. Dikatakan, aku datang bukan untuk selamat malam. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jelas ya? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Ini keras. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, perhatikan ini ya, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus tidak pernah menyuruh bunuh orang berdosa, enggak. Selama pelayanan, kecuali kedatangan yang kedua. Yesus tidak pernah menyuruh untuk membenci orang berdosa, enggak pernah. Apalagi membunuh, memaki, enggak pernah. Apakah hal seperti ini bisa kita temukan di Yerusalem? Saya katakan tidak. Jadi menurut saya ini menjadi perenungan. Pertanyaannya tadi, kalau Yesus berdoa wajar dalam natur kemanusiaannya, dan itu bagus, tepat. Kalau Yesus juga tadi merasakan ketakutan ketika berdoa, itu wajar karena dia hadir dalam natur manusia. Tetapi kalau seperti yang ditanya Pak Shalom tadi, kalau ada orang berdoa, apa Allah berdoa untuk Nabi, apalagi berdoa untuk ini dan itu, yaitu malam-malam, selamat datang di kebenaran.